konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus narkoba yang diduga menjerat Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Pol Teddy Minahasa. Saat ini bisa dilihat di layar kaca Anda sekalian, barang bukti pengungkapan kasus narkoba, ada sejumlah handphone dan sejumlah barang bukti narkoba yang diduga menjadi barang bukti terseretnya Irjen Pol Teddy Minahasa. Di layar kaca Anda juga terlihat ada sejumlah uang yang belum diketahui jumlahnya berapa, dan alat hisap sabu atau bong yang diduga menjadi barang bukti dalam kasus tersebut. Yang dikasih tahu untuk Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus bisa dilihat ini barang bukti yang menjadi dalam kasus penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Diketahui Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus narkoba, peredaran gelap narkoba. Atas pengungkapan atau pengembangan kasus yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Awalnya penyidik mendapatkan 3 orang warga sipil dan 2 anggota Polri yang juga terlibat dalam peredaran narkoba tersebut. Selanjutnya penyidik Polda Metro Jaya juga mengembangkan kasus tersebut hingga menyeret nama Irjen Pol Teddy Minahasa. Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pihak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga sudah memerintahkan untuk segera menindak Irjen Pol Teddy Minahasa dalam pelanggaran kode etik dan pidananya terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba ini. Hingga ini kita masih menunggu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang akan merilis atau melakukan konferensi pers terkait dengan soal kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat nama Kapolda Jawa Timur yang baru, yakni Irjen Pol Teddy Minahasa. Namun saat ini juga Kapolri langsung membatalkan surat telegram rahasia yang menunjuk Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Saat ini Teddy Minahasa dimutasikan ke Yanma Polri atas kasus yang menjeratnya ini. Sedangkan Kapolda Jawa Timur akan diisi oleh Kapolda yang Irjen Tony yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Ya. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya. Nanti akan saya update lagi saat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menggelar konferensi pers terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sehat-sehat semua untuk Tribunnews. Nanti ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih.
Betul. Silakan rekan-rekan untuk mengambil gambar para tersangka. Nanti setelah itu kita lakukan kontes pilih langsung dengan Pak Kapolda Metro Jaya. Sudah cukup ya? Baik, kalau cukup terima kasih. Silakan penyidik dibawa masuk ke dalam lagi. Ini masuk ke tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, sesuai dengan perintah dan atas izin Bapak Kapolri, malam ini kami Polda Metro Jaya beserta jajaran akan melanjutkan penjelasan teknis sesuai dengan apa yang Bapak Kapolri jelaskan dalam konferensi pers sore. Sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk tentunya tindak pidana narkoba, khususnya peredaran gelap. Maka kami terus berupaya melakukan kegiatan rutin yang bersifat memberikan atensi. Salah satunya adalah operasi tindak pidana narkoba. Apa yang teman-teman dengar sebelumnya adalah wujud real sensitivitas Kapolres, dalam hal ini Kapolres Jakarta Pusat, dalam mendengarkan aduan masyarakat, dan dalam pengungkapan ini terkandung kerjasama yang solid antara jajaran dan ada di wilayah struktur Polda. Hari Sabtu yang lalu saya memberikan arahan, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saya mengumpulkan seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Saya memberikan arahan langsung kepada anggota untuk bersikap profesional, objektif, dan sensitif terhadap tugas
dan apa yang menjadi harapan bersama. Namun pada tanggal 10 Oktober 2022, tepatnya pada hari Senin, saya mendengar berita baik dan buruk karena ternyata masih ada anggota yang nakal, masih ada anggota yang melanggar arahan yang sudah berulang-ulang. Berita baiknya adalah masih banyak polisi yang profesional dan kompeten yang mampu mengungkap dan menangkap kekhawatiran masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika di Jakarta tanpa pandang. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, secara teknis kita dengarkan dengan rinci penjelasan dari Kapolres Jakarta Pusat. Setelah itu dilanjutkan oleh Dir Narkoba Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda Metro Jaya terkait dengan detail dari kasus ini. Saya persilakan Kapolres Jakarta Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat siang untuk kita sekalian. Atas izin Bapak Kapolda, pada kesempatan ini saya Kapolres Jakarta Pusat ingin menyampaikan terkait dengan beberapa langkah serta tahapan yang telah kami lakukan menindaklanjuti atensi dari pimpinan menyikapi keluhan masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Dari laporan informasi yang kami dapat, kami Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat melakukan upaya pendalaman, pengamatan, penyelidikan hingga pada tanggal 10 Oktober 2022 kami masuk lebih dalam untuk melakukan penggerbekan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku penyebaran ataupun pengedar narkoba jenis sabu. Pada tanggal 10 tepat pukul 8 malam kami melakukan ataupun mengamankan pelaku atas nama inisial HE, di mana dari tangan pelaku kami mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam 2 buah klip kantong plastik masing-masing berjumlah 12 gram dan juga 32 gram dengan total sebanyak 44 gram yang kami amankan. Selanjutnya HE kami lakukan pendalaman, pengembangan, dan pada tanggal yang sama tepat malam hari juga kami lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki inisial AR alias AP, di mana berdasarkan keterangan HE bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara AR. Di tempat AR kami tidak menemukan barang bukti, namun dari sini atas pengakuan dari saudara HE kami lakukan pengembangan kepada saudara AR. Dan dari saudara AR, setelah kami interogasi mengarah kepada saudara AD yang secara kebetulan tempat kosnya persis berdepan-depanan dengan saudara AR. Kami juga melakukan penggeledahan, di sana juga kami tidak menemukan barang bukti, namun saudara AD mengakui bahwa barang tersebut milik yang bersangkutan. Setelah kami lakukan pendalaman, di sana baru kami ketahui bahwa AD adalah seorang anggota Polri aktif Satuan Polres Metro Jakarta Barat, di mana dari keterangan yang kami lakukan pendalaman
bahwa barang yang dimiliki oleh saudara Ade ini didapat dari seorang anggota Polri juga berpangkat Kompol. Oleh karena itu, saat itu kami langsung melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait dengan perkembangan tindak lanjut hasil penangkapan yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba. Atas perintah Bapak Kapolda untuk menindak tegas dan mengungkap peredaran sampai ke akar-akarnya, dan beliau memerintahkan kepada kami untuk berkoordinasi dengan Kabid Propam Polda Metro Jaya dan juga Bapak Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan. Nah, dari sinilah kegiatan pengembangan langsung dipimpin oleh Bapak Dir Narkoba Polda Metro Jaya. Mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi setelah mendapat informasi dari Bapak Kapolres Jakarta Pusat dan ataupun juga Bapak Polda Metro Jaya atas tersangka Ade yang merupakan aktif Satuan Polres Jakarta Barat, maka kami mengembangkan kasus ini kepada Kompol KS yang merupakan posisi aktif yang bertugas sebagai Kapolsek Kalibaru. Nah itu Kompol KS juga merupakan I2J, yaitu anggota Polres Tanjung Priok. Adapun jumlah BP yang kami amankan dari KS yang ada di kantornya hanya 305 gram. Setelah kami kembangkan kepada saudara KS, maka saudara KS menyebutkan bahwa barang tersebut didapat dari saudara R yang sering atau temuan di daerah AW di daerah Bojonegoro. Begitu kita melakukan penangkapan saudara AW di kediamannya di Komplek Taman Kedoya Baru pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 13.30 bersama saudara A. Di tempatnya sudah ditemukan BP sebanyak 1 kg sabu. Dari keterangan A dan L disebutkan bahwa ada barang lagi yang disebut saudara D yang berada, saudara D adalah polisi aktif berpangkat AKBP yang mantan sebagai Kapolres Bojonegoro yang sekarang menjabat sebagai Kabak pada Polda Sumbar. Kita amankan BP di kediaman saudara D di daerah Jurnalis dengan BP sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan saudara D menggunakan saudara A untuk sebagai pelantara hukum antara D dan saudara L. Dari keterangan saudara D dan saudara L menunjukkan adanya keterlibatan Irjen Pol PM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang diamankan, ulangi 3,3 kg BB sabu diamankan dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah ditahan dan dijualkan di edaran di Kampung Bahari. Pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Demikian kami lanjutkan kepada Bapak Kapolda. Terima kasih Kabid Propam Polda Metro Jaya.
sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri, menindak tegas semua anggota Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin. Dan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya tegas, bahkan sampai kepada pemecatan terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran khususnya yang menyangkut penyalahgunaan peredaran narkoba. Sebagai contoh komitmen Bapak Kapolda Metro pada tahun 2022 ini, sanksi-sanksi yang diberikan oleh anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba, kami sudah memberikan sanksi terhadap 25 orang. Kami berikan sanksi demosi atau kami copot dari jabatannya dan tidak diberikan jabatan dari mulai 6 bulan sampai kepada 5 tahun. 5 orang sudah kami PTDH, kami pecat, dan 17 kami tempatkan pada penempatan khusus. Ini komitmen Bapak Kapolri untuk mentransformasi perilaku sikap anggota Polda Metro Jaya agar lebih baik lagi ke depan, lebih profesional, dan tentunya presisi. Untuk sementara demikian dari kami kembalikan kepada Baik rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, saya dalam kesempatan ini juga ingin mengapresiasi kepada pertama Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin beserta jajaran. Yang kedua kepada Dirres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bukti Juharsa beserta jajaran. Dan yang ketiga kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Birawa beserta jajaran yang telah bekerja untuk terus berbenah, mendengarkan apa yang menjadi harapan bersama. Saya juga memberikan pesan kepada seluruh jajaran untuk jangan berbesar hati. Masih banyak tantangan dan tugas ke depan yang harus kita selesaikan. Dalam kasus ini juga membuktikan bahwa peran serta masyarakat menjadi penting dalam memberantas kejahatan. Kami akan terus beriringan, bergerak bersama masyarakat, mulai dari isu tawuran sampai dengan isu narkoba seperti ini. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Silakan diajukan, kita mulai dari pertanyaan pertama. TV1 kan? Pak, perkenalkan saya Vena dari TV1. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertanyaannya itu yang pertama, apakah Irjen TM itu dilakukan penangkapan oleh Propam atau memang dia datang langsung untuk mengajukan diri? Yang kedua, juga setelah didalami, apakah para bandar yang sudah diamankan ini memiliki jaringan dan pendalaman berikutnya apa dari pihak kepolisian? Dan yang terakhir, Pak Polri ini kan tadi kita berpesan ya Pak ya, bahwa untuk memasukkan kasus ini, apa langkah yang akan dilanjutkan selain untuk memberikan sanksi berupa kode etik dengan langkah berikutnya dari Polri yang berikutnya? Baik, kita tampung dulu ya, nanti 3 pertanyaan saja. Yang kedua, silakan CNN. Yes.
keputusan buat penegasan aja kan tadi ada jumlah industri yang disebutkan termasuk Irjen TM. Nah, apakah seluruhnya ini memang sudah ditangkap sebagai tersangka penyalahgunaan atau peredaran narkoba termasuk Irjen TM atau seperti apa ya Pak? Karena tadi masih belum tegas pernyataan dari polisi. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir dari mana? Anius, Mas Siti ya? Silakan. Anius dulu, Anius. Kasih mic ini, Pak. Pak, Silakan. Pak izin apakah masalah ini itu dikonversikannya di Polres bukan di Polda Metro? Oke, kenapa kok masalah ini dikonversinya di Polres bukan di Polda Metro Jaya atau di Barreskrim? Karena kan ini juga menyangkut polisi dan jenderal bintang 2 dan juga apalagi itu juga Kapolda begitu Bapak. Terima kasih. Ya baik ya, kita cukupkan dulu ya pertanyaan yang akan dijawab oleh Kabid Narkoba dan Kapolda Pusat yang menangani langsung kasus ini. Yes. Ya untuk mempersingkat waktu saya berikan kesempatan kepada Kabid Narkoba untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Saya sudah berdua yang pertama apakah kita akan melakukan jadi nanti silakan sore ya ada banyak yang diskusi. Yang kedua, apakah ada jalan bandar? Selama ini belum ada. Dalam sini tidak ada jalan bandar. Ini saya jawab dari baik, dari malam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak TM sebagai saksi. Tadi siang kita sudah gelar perkara yang diambil oleh Barreskrim di tempat Barreskrim Polri, di Ruasda, Adi Propam dan Ditkum, yang mana sudah menetapkan bahwa TM sebagai tersangka untuk persidangan masih gelar perkara yang diambil oleh para tersangka. Demikian. Silakan Pak Kapolres Jakarta Pusat. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan kami dari bawah dulu. Kenapa konferensi pers ini diawali atau dilakukan di Polres Jakarta Pusat? Sebagaimana lazimnya dan biasanya kasus pengungkapan suatu tindak pidana yang secara kebetulan pada hari ini, sebagaimana dirilis oleh Bapak Kapolri tadi, sampai melibatkan salah satu hati Polri. Nah, tentu rangkaian kegiatan di bawahnya ada kegiatan awal atau rangkaian peristiwa, di mana peristiwa sampai kepada yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri berawal dari yang tadi kami sudah sampaikan, laporan informasi dan juga keluhan masyarakat terkait dengan peredaran narkoba. Tadi sudah kami sampaikan bahwa rangkaiannya itu adalah orang-orang yang berhasil kami amankan, seperti tadi mulai dari H, kemudian dari H menyebut ke AR, dari AR menyebut ke AD, dari AD menyebut ke Kompol K. Dari sanalah kami melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait penanganan kasus, mengingat ada 2 anggota Polri aktif yang ternyata dari hasil pengembangan terlibat di dalamnya. Nah, dari sini meskipun Bapak Kapolda, beliau memerintahkan agar tindak tegas dan juga melibatkan atau melaporkan kepada penumpang. Oleh karenanya tentu hari ini kegiatan konferensi pers diawali di Jakarta Pusat karena memang awal dari pengungkapan itu berawal dari pengungkapan yang kita lakukan. Kemudian apakah beberapa orang yang tadi disebutkan sudah ditetapkan jadi tersangka? Sudah. Yang ditangani di Polres Jakarta Pusat, yang ditangani di Polres Jakarta Pusat itu sampai dengan tersangka AD. Ya, dari H sampai dengan AD ditangani Polres Jakarta Pusat. Kemudian pengembangan kasus ini dari Kompol K dan seterusnya ke atas ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Demikian ya. Baik, terima kasih Pak Kabid Narkoba Metro Jaya dan Pak Kapolres Jakarta Pusat telah menanggapi pertanyaan dari pertanyaan pertamanya. Mungkin kalau ada sisi kedua, terakhir ya cukup 2 pertanyaan ya. Dari mana? Pas TV silakan. Kurang jelas suaranya. Makanya di pengendalian
nggak tahu. Baik, terima kasih. Ya, Pak mau nanya soal harga jual narkobanya sama motifnya apa sih Pak? Motif Irjen TM terlibat dalam kasus ini motifnya apa Pak? ya cukup ya. Ya, terakhir ya. Terakhir. Masih itu dari CCTV yang pertanyaan ini kan terjadi kemudian bahwa masih banyak oknum kepolisian setingkat perwira menengah bawah ya. Itu terlibat kasus narkoba ya di Jakarta. Nanti ke depan itu akan seperti apa? Apakah nantinya dari Polda Metro ke depannya akan melakukan pemeriksaan tes urin khususnya kepada perwira-perwira yang cuma tingkat perwira bawah. Apakah nanti ke depannya akan dia melakukan rutinitas pemeriksaan tes urin narkoba? Baik, terima kasih. Jadi kita cukupkan yang terakhir ini ya dalam sesi kedua. Kami berikan kesempatan kepada Pak Dirjen Polda Metro Jaya untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak untuk keterlibatan Bapak TM karena kita mengamankan daripada saudara D sudah bahwa yang mengendalikan, yang menyambungkan antara D dan E adalah dia. Kita dalami. Untuk motif kita bisa dalami karena kita belum baru saksi itu. Iya. Baik, saya rasa Pak, satu lagi dong Pak. Pak, ini ada pesan berantai mengatasnamakan Irjen TM Pak. Ini mengaku kalau dia tuh bukan pengguna apalagi pengedar, itu benar nggak sih Pak? Kalau dari pemeriksaan sementara seperti apa Pak terkait dengan Irjen dan diri? ya, pemeriksaan masih dilakukan ya, khususnya untuk yang bersangkutan di Mabes Polri ya. Saya tidak bisa menyampaikan komentar lebih lanjut terkait kewenangan Mabes Polri nanti ya. Yang jelas apa yang kita sampaikan hari ini adalah suatu perhatian bersama tentunya, di samping mengungkapkan juga dan tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua. Pemerintah sudah berulang kali mengatakan narkoba ini sebagai tindakan yang sangat berbahaya sehingga dilakukan sebagai terstrategi dan berperan sehingga semua pihak juga diharapkan bekerjasama dalam rangka pemberantasan narkoba ini dan juga dari Bapak Polda menyampaikan informasi kepada masyarakat dan saat ini berperan serta membantu kepolisian khususnya banyak informasi untuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap narkoba. Demikian rekan-rekan kami akhiri. Konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus narkoba yang diduga menjerat Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Pol Teddy Minahasa. Saat ini bisa dilihat di layar kaca Anda sekalian, barang bukti pengungkapan kasus narkoba ada sejumlah handphone dan sejumlah barang bukti narkoba yang diduga menjadi barang bukti terseretnya Irjen Pol Teddy Minahasa. Di layar kaca Anda juga terlihat ada sejumlah uang yang belum diketahui jumlahnya berapa dan alat hisap sabu atau bong yang diduga menjadi barang bukti dalam kasus tersebut. Yang dikasih tahu untuk Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus bisa dilihat ini barang bukti yang menjadi dalam kasus penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Diketahui Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus narkoba
peredaran gelap narkoba jajarannya atas pengungkapan atau pengembangan kasus yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Awalnya penyidik mendapatkan 3 orang warga sipil dan 2 anggota Polri yang juga terlibat dalam peredaran narkoba tersebut. Selanjutnya penyidik Polda Metro Jaya juga mengembangkan kasus tersebut hingga menyeret nama Irjen Pol Teddy Minahasa. Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pihak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga sudah memerintahkan untuk segera menindak Irjen Pol Teddy Minahasa dalam pelanggaran kode etik dan pidananya terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba ini. Hingga ini kita masih menunggu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang akan merilis atau melakukan konferensi pers terkait dengan soal kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat nama Kapolda Jawa Timur yang baru, yakni Irjen Pol Teddy Minahasa. Namun saat ini juga Kapolri langsung membatalkan surat telegram rahasia yang menunjuk Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Saat ini Teddy Minahasa dimutasikan ke Yanma Polri atas kasus yang menjeratnya ini. Sedangkan Kapolda Jawa Timur akan diisi oleh Kapolda yang Irjen Tony yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Ya. mengendus adanya terlibatan dari perwira Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya. Nanti akan saya update lagi saat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menggelar konferensi pers terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sehat-sehat semua untuk Tribunnews. Nanti ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Baik, Sob. Silakan rekan-rekan untuk mengambil gambar para tersangka. Nanti setelah itu kita lakukan proses untuk dipilih langsung oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Sudah cukup ya?
Baik, kalau cukup terima kasih. Silakan penyidik dibawa masuk ke dalam lagi. Masuk ke tinggi-tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, sesuai dengan perintah dan atas izin Bapak Kapolri, malam ini kami Polda Metro Jaya serta jajaran akan melanjutkan penjelasan teknis sesuai dengan apa yang Bapak Kapolri jelaskan dalam konferensi pers sore. Sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk tentunya tindak pidana narkoba, khususnya peredaran gelap. Maka kami terus berupaya melakukan kegiatan rutin yang bersifat memberikan atensi. Salah satunya adalah operasi tindak pidana narkoba. Apa yang teman-teman dengar sebelumnya adalah wujud real sensitivitas Kapolres, dalam hal ini Kapolres Jakarta Pusat, dalam mendengarkan aduan masyarakat. Dan dalam pengungkapan ini terkandung kerjasama yang solid antara jajaran dan dari wilayah struktur Polda. Hari Sabtu yang lalu saya memberikan arahan, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saya mengumpulkan seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Saya memberikan arahan langsung kepada anggota untuk bersikap profesional, objektif, dan sensitif terhadap tugas dan apa yang menjadi harapan bersama. Namun pada tanggal 10 Oktober 2022, tepatnya pada hari Senin, saya mendengar berita baik dan buruk karena ternyata masih ada anggota yang nakal, masih ada anggota yang melanggar arahan yang sudah berulang-ulang. Berita baiknya adalah masih banyak polisi yang profesional dan kompeten yang mampu mengungkap dan menangkap kekhawatiran masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika di Jakarta tanpa pandang. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, secara teknis kita dengarkan dengan rinci penjelasan dari Kapolres Jakarta Pusat. Setelah itu dilanjutkan oleh Bir Narkoba Polda Metro Jaya dan
Kabid Propam Polda Metro Jaya terkait dengan detail dari kasus ini. Saya persilakan Kapolres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat siang teman-teman kita sekalian. Atas izin Bapak Kapolda, pada kesempatan ini saya Kapolres Jakarta Pusat ingin menyampaikan terkait dengan beberapa langkah serta tahapan yang telah kami lakukan menindaklanjuti atensi dari pimpinan menyikapi keluhan masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Dari laporan informasi yang kami dapat, kami Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat melakukan upaya pendalaman, pengamatan, penyelidikan hingga pada tanggal 10 Oktober 2022 kami masuk lebih dalam untuk melakukan penggerbekan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku penyebaran ataupun pengedar narkoba jenis sabu. Pada tanggal 10 tepat pukul 8 malam kami melakukan ataupun mengamankan pelaku atas nama inisial HE, di mana dari tangan pelaku kami mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam 2 buah klip kantong plastik masing-masing berjumlah 12 gram dan juga 32 gram dengan total sebanyak 44 gram yang kami amankan. Selanjutnya HE kami lakukan pendalaman, pengembangan, dan pada tanggal yang sama tepat malam hari juga kami lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki inisial AR alias AP, di mana berdasarkan keterangan HE bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara AR. Di tempat AR kami tidak menemukan barang bukti, namun dari sini atas pengakuan dari saudara HE kami lakukan pengembangan kepada saudara AR. Dan dari saudara AR setelah kami interogasi mengarah kepada saudara AD yang secara kebetulan tempat kosnya persis berdepan-depanan dengan saudara AR. Kami juga melakukan penggeledahan, di sana juga kami tidak menemukan barang bukti, namun saudara AD mengakui bahwa barang tersebut milik yang bersangkutan. Setelah kami lakukan pendalaman, di sana baru kami ketahui bahwa AD adalah seorang anggota Polri aktif Kesatuan Polres Metro Jakarta Barat, di mana dari keterangan yang kami lakukan pendalaman bahwa barang yang dimiliki oleh saudara AD ini didapat dari seorang anggota Polri juga berpangkat Kompol. Oleh karena itu saat itu kami langsung melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait dengan perkembangan tindak lanjut hasil penangkapan yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba. Atas perintah Bapak Kapolda untuk menindak tegas dan mengungkap peredaran sampai ke akar-akarnya, dan beliau memerintahkan kepada kami untuk berkoordinasi dengan Kabid Propam Polda Metro Jaya dan juga Bapak Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan. Nah, dari sinilah kegiatan pengembangan langsung dipimpin oleh Bapak Dir Narkoba Polda Metro Jaya. Mungkin itu selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolda. Jadi setelah mendapat informasi dari Bapak Kapolres Jakarta Pusat dan atas petunjuk Bapak Kapolda Metro Jaya atas tersangka AD yang merupakan aktif Satuan Polres Jakarta Barat, maka kami mengembangkan kasus ini kepada Kompol HS yang merupakan posisi aktif
yang bertugas sebagai Kapolsek Kalibaru. Nah itu OKS juga menyertakan I2J, yaitu anggota Polres Tanjung Priok. Adapun jumlah BP yang kami amankan dari KS yang ada di kantornya hanya 305 gram. Setelah kami limpahkan kepada saudara KS, maka saudara KS menyebutkan bahwa barang tersebut didapat dari saudara R yang sering kalau temuan di daerah AW di daerah Bojong. Begitu kita melakukan penangkapan saudara AW di kediamannya di Komplek Aman Kedoya Baru pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 13.30 bersama saudara A. Di tempatnya sudah ditemukan BP sebanyak 1 kg sabu. Dari keterangan A dan L sebutkan bahwa ada barang lagi yang disebut saudara D yang berada saudara D adalah polisi aktif berpangkat AKBP yang mantan sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang sekarang menjabat sebagai Kabak Kada Polda Sumbar. Kita amankan BP di kediaman saudara D di daerah Jurnalis dengan BP sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan saudara D menggunakan saudara A untuk sebagai pelantara hubung antara D dan saudara L. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol PM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang diamankan, ulangi 3,3 kg BB sabu diamankan dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah ditahan dan dijualkan di edaran 50 hari. Pasal yang ditetapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Demikian kami berikan kepada Bapak Kapolda. Terima kasih rekan-rekan. Ditpropam Polda Metro Jaya berkomitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri menindak tegas semua anggota Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin. Dan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya tegas bahkan sampai kepada pemecatan terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran khususnya yang menyangkut penyalahgunaan peredaran narkoba. Sebagai contoh komitmen Bapak Kapolda Metro pada tahun 2022 ini, sanksi-sanksi yang diberikan oleh anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba, kami sudah memberikan sanksi terhadap 25 orang. Kami berikan sanksi demosi, kami copot dari jabatannya dan tidak diberikan jabatan dari mulai 6 bulan sampai kepada 5 tahun. 5 orang sudah kami PTDH, kami pecat, dan 17 kami tempatkan pada penempatan khusus. Ini komitmen Bapak Kapolda untuk mentransformasi perilaku sikap anggota Polda Metro Jaya agar lebih baik lagi ke depan, lebih profesional, tentunya presisi.
Untuk sementara demikian dari kami kembalikan kepada baik rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, saya dalam kesempatan ini juga ingin mengapresiasi kepada pertama Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin beserta jajaran. Yang kedua kepada Dirres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bukti Juharsa beserta jajaran. Dan yang ketiga kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Birawa beserta jajaran yang telah bekerja untuk terus berbenah, mendengarkan apa yang menjadi harapan bersama. Saya juga memberikan pesan kepada seluruh jajaran untuk jangan berbesar hati, masih banyak tantangan dan tugas ke depan yang harus kita selesaikan. Dalam kasus ini juga membuktikan bahwa peran serta masyarakat menjadi penting dalam memberantas kejahatan. Kami akan terus beriringan, bergerak bersama masyarakat, mulai dari isu tawuran sampai dengan isu narkoba seperti ini. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Silakan ya depan, kita mulai dari pertanyaan pertama. TV One. Pak, perkenalkan saya Vena dari TV One. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertanyaannya itu yang pertama, apakah Irjen TM itu dilakukan penangkapan oleh Propam atau memang dia datang langsung untuk mengajukan diri? Yang kedua, juga setelah didalami, apakah para bandar yang sudah diamankan ini memiliki jaringan dan pendalaman berikutnya apa dari pihak kepolisian? Dan yang terakhir, Pak Polri ini kan tadi kita berpesan ya Pak ya bahwa untuk memasukkan kasus ini, apa langkah yang akan dilanjutkan selain untuk memberikan sanksi berupa kode etik dengan langkah berikutnya dari Polri kan? Baik, kita tampung dulu ya, nanti 3 pertanyaan saja. Yang kedua, silakan CNN. Yes. Buat penegasan aja kan tadi ada jumlah industri yang disebutkan termasuk Irjen TM. Nah, apakah seluruhnya ini memang sudah sebagai tersangka penyalahgunaan atau peredaran narkoba termasuk Irjen TM atau seperti apa ya Pak? Karena tadi masih belum tegas pernyataan dari kepolisian. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir dari mana? Anius, Kompas TV ya. Silakan. Anius dulu, Anius. Kasih mic ini, Pak. Silakan. Pak izin nanya, apakah masalah ini itu dikonversikannya di Polres, bukan di Polda Metro? Oke, kenapa kok masalah ini dikonversinya di Polres, bukan di Polda Metro Jaya atau di Barreskrim? Karena kan ini juga menyangkut polisi dan jenderal bintang 2 dan juga apalagi juga Kapolda itu Bapak. Terima kasih. Ya baik ya, kita cukupkan dulu ya pertanyaan yang akan dijawab oleh Kabid Narkoba dan Polda Jakarta Pusat yang menangani langsung kasus ini. Yes. Ya untuk mempersingkat waktu saya berikan kesempatan kepada Kabid Narkoba untuk Baik, terima kasih. Saya sudah berdua yang
kamu apakah kita akan melakukan. Jadi nanti sidang melihat sore ya, karena nggak ada diskusi. Yang kedua, apakah ada jaringan bandar? Selama ini belum ada. Kalau di sini tidak ada jaringan bandar. Itu saya jawab dari CNN. Baik, tadi malam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak TM sebagai saksi. Tadi siang kita sudah gelar perkara yang diambil oleh Barreskrim di tempat Barreskrim Polri, di Ruasda, Kadif Propam dan Ditkum, yang mana sudah menetapkan bahwa TM sebagai tersangka untuk persidangan masih gelar perkara yang diambil oleh para tersangka. Demikian. Silakan Pak Kapolres. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan kami dari bawah dulu. Kenapa konferensi pers ini diawali atau dilakukan di Polres? Sebagaimana lazimnya biasanya kasus pengungkapan suatu tindak pidana yang secara kebetulan pada hari ini, sebagaimana dirilis oleh Bapak Kapolri tadi, sampai melibatkan salah satu hati Polri. Nah, tentu rangkaian kegiatan di bawahnya ada kegiatan awal atau rangkaian peristiwa, di mana peristiwa sampai kepada yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri berawal dari yang tadi kami sudah sampaikan, laporan informasi dan juga keluhan masyarakat terkait dengan peredaran narkoba. Tadi sudah kami sampaikan bahwa rangkaiannya itu adalah orang-orang yang berhasil kami amankan, seperti tadi mulai dari H, kemudian dari H menyebut ke AR, dari AR menyebut ke AD, dari AD menyebut ke Kompol K. Dari sanalah kami melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait penanganan kasus, mengingat ada 2 anggota Polri aktif yang ternyata dari hasil pengembangan terlibat di dalamnya. Nah, dari sini meskipun Bapak Kapolda, beliau memerintahkan agar tindak tegas dan juga melibatkan atau melaporkan kepada Bapak. Oleh karenanya tentu hari ini kegiatan konferensi pers diawali di Jakarta Pusat karena memang awal dari pengungkapan itu berawal dari pengungkapan yang kita lakukan. Kemudian apakah beberapa orang yang tadi disebutkan sudah ditetapkan jadi tersangka? Sudah. Yang ditangani di Polres Jakarta Pusat, yang ditangani di Polres Jakarta Pusat itu sampai dengan tersangka AD. Ya, dari H sampai dengan AD ditangani Polres Jakarta Pusat. Kemudian pengembangan kasus ini dari Kompol K dan seterusnya ke atas ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Direktur Narkoba Metro Jaya dan Pak Kapolres Jakarta Pusat telah menanggapi pertanyaan dari pertanyaan pertamanya. Mungkin kalau ada sisi kedua, terakhir ya cukup 2 pertanyaannya. Dari mana? Mas Diki silakan. Kurang jelas suaranya. Nggak tahu. Pak mau nanya soal harga jual narkobanya sama motifnya apa sih Pak? Motif Irjen TM terlibat dalam kasus ini motifnya apa Pak? Ya cukup ya. Ya terakhir ya. Masih untuk dari CPP pada ini kan terjadi kemungkinan kalau masih banyak kepolisian setingkat perwira menengah bawah ya. Itu terlibat kasus narkoba di Jakarta. Nanti kedepannya itu akan seperti apa? Apakah nantinya dari Polda Metro kedepannya akan melakukan pemeriksaan tes urin khususnya kepada para perwira ya, yang cuma tingkat perwira bawah. Apakah nanti kedepannya akan dia melakukan rutinitas pemeriksaan tes urin narkoba? Baik, terima kasih. Jadi kita cukupkan yang terakhir ini ya dalam sesi kedua. Kami berikan kesempatan kepada
Pak Narkoba Polda Metro Jaya untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak untuk keterlibatan Bapak TM. Anda kita mengambil keterangan daripada saudara D sudah bahwa yang mengendalikan, yang menyambungkan antara D dan E adalah dia. Kita dalami. Untuk motif kita bisa dalami karena kita belum baru saksi itu. Iya. Baik, saya rasa Pak, satu lagi dong Pak. Pak, ini ada pesan berantai mengatasnamakan Irjen TM Pak. Ini mengaku kalau dia tuh bukan pengguna apalagi pengedar, itu bener nggak sih Pak? Kalau dari pemeriksaan sementara seperti apa Pak? Terkait dengan identitas diri. ya, pemeriksaan masih dilakukan ya, khususnya untuk yang bersangkutan di Mabes Polri ya. Saya tidak bisa menyampaikan komentar lebih lanjut terkait kewenangan Mabes Polri nanti ya. Yang jelas apa yang kita sampaikan hari ini adalah suatu keprihatinan bersama tentunya, di samping mengungkapkan juga dan tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua. Pemerintah sudah berulang kali mengadakan narkoba ini sebagai tindakan yang sangat berbahaya sehingga golongan sebagai extraordinary crime, sehingga semua pihak tentunya diharapkan bersama dalam rangka pemberantasan narkoba ini. Dan juga dari Bapak Polda menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga bersakit berperan serta membantu kepolisian khususnya memberikan informasi untuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap narkoba. Demikian rekan-rekan kami akhiri. Konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus narkoba yang diduga menjerat Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Pol Teddy Minahasa. Saat ini bisa dilihat di layar kaca Anda sekalian, barang bukti pengungkapan kasus narkoba ada sejumlah handphone dan sejumlah barang bukti narkoba yang diduga menjadi barang bukti terseretnya Irjen Pol Teddy Minahasa. Di depan di layar kaca Anda juga terlihat ada sejumlah uang yang belum diketahui jumlahnya berapa dan alat hisap sabu atau bong yang diduga menjadi barang bukti dalam kasus tersebut. Yang dikasih tahu untuk Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus bisa dilihat ini barang bukti yang menjadi dalam kasus penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Diketahui Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus narkoba, peredaran gelap narkoba. Atas pengungkapan atau pengembangan kasus yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Awalnya penyidik mendapatkan 3 orang warga sipil dan 2 anggota Polri yang juga terlibat dalam peredaran narkoba tersebut. Selanjutnya penyidik Polda Metro Jaya juga mengembangkan kasus tersebut hingga menyeret nama Irjen Pol Teddy Minahasa. Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pihak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga sudah memerintahkan untuk segera menindak Irjen Pol Teddy Minahasa dalam pelanggaran kode etik dan pidananya terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba ini.
Hingga ini kita masih menunggu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang akan merilis atau melakukan konferensi pers terkait dengan soal kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat nama Kapolda Jawa Timur yang baru, yakni Irjen Pol Teddy Minahasa. Namun saat ini juga Kapolri langsung membatalkan surat telegram rahasia yang menunjuk Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Saat ini Teddy Minahasa dimutasikan ke Yanma Polri atas kasus yang menjeratnya ini. Sedangkan Kapolda Jawa Timur akan diisi oleh Kapolda yang Irjen Tony yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Ya. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya. Nanti akan saya update lagi saat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menggelar konferensi pers terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sehat-sehat semua untuk Tribunnews. Nanti ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Silakan rekan-rekan untuk mengambil gambar para tersangka. Nanti setelah itu kita lakukan proses dan diberi langsung sama Pak Kapolda Metro Jaya. Sudah cukup ya? Baik, kalau cukup terima kasih. Silakan penyidik dibawa masuk ke dalam lagi. Masuk ke tinggi-tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, sesuai dengan perintah dan atas izin Bapak Kapolri, malam ini kami Polda Metro Jaya beserta jajaran akan melanjutkan penjelasan teknis sesuai dengan apa yang Bapak Kapolri jelaskan dalam konferensi pers sore.
sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk tentunya tindak pidana narkoba, khususnya peredaran gelap. Maka kami terus berupaya melakukan kegiatan rutin yang bersifat memberikan atensi. Salah satunya adalah operasi tindak pidana narkoba. Apa yang teman-teman dengar sebelumnya adalah wujud real sensitivitas Kapolres, dalam hal ini Kapolres Jakarta Pusat, dalam mendengarkan aduan masyarakat, dan dalam pengungkapan ini terkandung kerjasama yang solid antara jajaran dan antara wilayah struktur Polda. Hari Sabtu yang lalu saya memberikan arahan, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saya mengumpulkan seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Saya memberikan arahan langsung kepada anggota untuk bersikap profesional, objektif, dan sensitif terhadap tugas dan apa yang menjadi harapan bersama. Namun pada tanggal 10 Oktober 2022, tepatnya pada hari Senin, saya mendengar berita baik dan buruk karena ternyata masih ada anggota yang nakal, masih ada anggota yang melanggar arahan yang sudah berulang-ulang. Berita baiknya adalah masih banyak polisi yang profesional dan kompeten yang mampu mengungkap dan menangkap kekhawatiran masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika di Jakarta tanpa pandang bulu. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, secara teknis kita dengarkan dengan rinci penjelasan dari Kapolres Jakarta Pusat. Setelah itu dilanjutkan oleh Dir Narkoba Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda Metro Jaya terkait dengan detail dari kasus ini. Saya persilakan Kapolres Jakarta Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat siang untuk kita sekalian. Atas izin Bapak Kapolda, pada kesempatan ini saya Kapolres Jakarta Pusat ingin menyampaikan terkait dengan beberapa langkah serta tahapan yang telah kami lakukan menindaklanjuti atensi dari pimpinan menyikapi keluhan masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Dari laporan informasi yang kami dapat, kami Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat melakukan upaya pendalaman, pengamatan, penyelidikan hingga pada tanggal 10 Oktober 2022 kami masuk lebih dalam untuk melakukan penggerbekan terhadap
terhadap orang yang diduga sebagai pelaku penyebaran ataupun pengedar narkoba jenis sabu. Pada tanggal 10 tepat pukul 8 malam kami melakukan ataupun mengamankan pelaku atas nama inisial HE, di mana dari tangan pelaku kami mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam 2 buah klip kantong plastik masing-masing berjumlah 12 gram dan juga 32 gram dengan total sebanyak 44 gram yang kami amankan. Selanjutnya HE kami lakukan pendalaman, pengembangan, dan pada tanggal yang sama tepat malam hari juga kami lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki inisial AR alias Apeng, di mana berdasarkan keterangan HE bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara AR. Di tempat AR kami tidak menemukan barang bukti, namun dari sini atas pengakuan dari saudara HE kami lakukan pengembangan kepada saudara AR, dan dari saudara AR setelah kami interogasi mengarah kepada saudara AD yang secara kebetulan tempat kosnya persis berdepan-depanan dengan saudara AR. Kami juga melakukan penggeledahan. Di sana juga kami tidak menemukan barang bukti, namun saudara AD mengakui bahwa barang tersebut milik yang bersangkutan. Setelah kami lakukan pendalaman, di sana baru kami ketahui bahwa AD adalah seorang anggota Polri aktif Kesatuan Polres Metro Jakarta Barat, di mana dari keterangan yang kami lakukan pendalaman bahwa barang yang dimiliki oleh saudara AD ini didapat dari seorang anggota Polri juga berpangkat Kompol. Oleh karena itu, saat itu kami langsung melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait dengan perkembangan tindak lanjut hasil ungkapan yang dilakukan oleh jajaran Satuan Polres Narkoba. Atas perintah Bapak Kapolda untuk menindak tegas dan mengungkap peredaran sampai ke akar-akarnya, dan beliau memerintahkan kepada kami untuk berkoordinasi dengan Kabid Propam Polda Metro Jaya dan juga Bapak Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan. Nah, dari sinilah kegiatan pengembangan langsung dipimpin oleh Bapak Dir Narkoba Polda Metro Jaya. Mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi setelah mendapat informasi dari Bapak Kapolres Jakarta Pusat dan ataupun juga Bapak Polda Metro Jaya atas tersangka AD yang merupakan aktif Satuan Polres Jakarta Barat, maka kami mengembangkan kasus ini kepada Kompol HS yang merupakan posisi aktif yang bertugas sebagai Kapolsek Kalibaru. Nah itu Kompol HS juga menyertakan I2J, yaitu anggota Polres Tanjung Priok. Adapun jumlah BP yang kami amankan dari HS yang ada di kantornya hanya 305 gram. Setelah kami kembangkan kepada saudara HS, maka saudara HS menyebutkan bahwa barang tersebut didapat dari saudara R yang sering atau temuan di daerah AW di daerah Bojong. Begitu kita melakukan penangkapan saudara AW di kediamannya di Komplek Taman Kedoya Baru pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 13.30 bersama saudara A. Di tempatnya kita temukan BP sebanyak 1 kg sabu. Dari keterangan A dan L sebutkan bahwa barang lagi yang seperti saudara D yang berada, dan saudara D adalah polisi aktif berpangkat AKBP yang mantan sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang sekarang menjabat sebagai Kabak Pada Polda Sumbar.
Kita amankan BB di kediaman saudara D di daerah Cimanggis dengan BB sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan saudara D menggunakan saudara A untuk sebagai pelantara hukum antara D dan saudara L. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol PM selaku Kapolda Sumbar sebagai penggali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang diamankan, ulangi 3,3 kg BB sabu diamankan dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah ditahan dan dijualkan di edaran 50 hari. Pasal yang terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Demikian kami lanjutkan kepada Bapak Kapolda. Terima kasih Dit Propam Polda Metro Jaya berkomitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri menindak tegas semua anggota Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin, dan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya tegas bahkan sampai kepada pemecatan terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran khususnya yang menyangkut penyalahgunaan peredaran narkoba. Sebagai contoh komitmen Bapak Kapolda Metro pada tahun 2022 ini, sanksi-sanksi yang diberikan oleh anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba, kami sudah memberikan sanksi terhadap 25 orang. Kami berikan sanksi demosi, kami copot dari jabatannya dan tidak diberikan jabatan dari mulai 6 bulan sampai kepada 5 tahun. 5 orang sudah kami PTDH, kami pecat, dan 17 kami tempatkan pada penempatan khusus. Ini komitmen Bapak Kapolda untuk mentransformasi perilaku sikap anggota Polda Metro Jaya agar lebih baik lagi, lebih profesional, dan tentunya presis. Untuk sementara demikian dari kami kembalikan kepada Baik rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, saya dalam kesempatan ini juga ingin mengapresiasi kepada pertama Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin beserta jajaran. Yang kedua kepada Dirres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bukti Juharsa beserta jajaran. Dan yang ketiga kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Birawa beserta jajaran yang telah bekerja untuk terus berbenah, mendengarkan apa yang menjadi harapan bersama. Saya juga memberikan pesan kepada seluruh jajaran untuk jangan
berbesar hati, masih banyak tantangan dan tugas ke depan yang harus kita selesaikan. Dalam kasus ini juga membuktikan bahwa peran serta masyarakat menjadi penting dalam memberantas kejahatan. Kami akan terus beriringan, bergerak bersama masyarakat, mulai dari isu tawuran sampai dengan isu narkoba seperti ini. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Silakan di depan, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pak. TV1 kan? Pak, perkenalkan saya Vena dari TV1. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertanyaannya itu yang pertama, apakah Irjen TM itu dilakukan penangkapan oleh Propam atau memang dia datang langsung untuk mengajukan diri? Yang kedua, juga setelah didalami, apakah para bandar yang sudah diamankan ini memiliki jaringan dan pendalaman berikutnya apa dari pihak kepolisian? Dan yang terakhir, Pak Polri ini kan tadi kita berpesan ya Pak ya, bahwa untuk memasukkan kasus ini, apa langkah yang akan dilanjutkan selain untuk memberikan sanksi berupa kode etik dengan bagaimana langkah berikutnya dari Polri ya Pak? Baik, kita tampung dulu ya, nanti 3 pertanyaan saja. Yang kedua, silakan CNN. Yes. Tadi kan disebutkan buat penegasan aja kan tadi ada jumlah industri yang disebutkan termasuk Irjen TM. Nah, apakah seluruhnya ini memang sudah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan atau peredaran narkoba termasuk Irjen TM atau seperti apa ya Pak? Karena tadi masih belum tegas pernyataan dari polisi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir dari mana? Anyus, Bapak Setia. Silakan. Anyus dulu, Anyus. Kasih mikir Pak. Silakan. Pak izin nanya, apakah masalah ini itu dikonversikannya di Polres, bukan di Polda Metro? Oke, kenapa kok masalah ini dikonversinya di Polres, bukan di Polda Metro Jaya atau di Barreskrim? Karena kan ini juga menyangkut polisi dan jenderal bintang 2 dan juga apalagi juga Kapolda begitu Bapak. Terima kasih. Ya baik ya, kita cukupkan dulu ya pertanyaan yang akan dijawab oleh Kabid Narkoba dan Kapolda Pusat setelah menangani langsung kasus ini. Yes. Ya untuk mempersingkat waktu saya berikan kesempatan kepada Pak Kabid Narkoba untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Saya sudah berdua yang pertama apakah kita akan melakukan jadi nanti silakan sore baik karena kami tidak berdiskusi. Yang kedua, apakah ada jaringan bandar? Selama ini belum ada. Dalam sini tidak ada jaringan bandar. Itu saya jawab dari CNN. Baik, dari malam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak TM sebagai saksi. Tadi siang kita sudah gelar perkara yang diambil oleh Barreskrim Ulangi di tempat Polri, Irwasda, Adik Propam dan Ditkum, yang mana sudah menetapkan Pak TM sebagai tersangka untuk persidangan masih gelar perkara yang diambil oleh para tersangka. Demikian. Silakan Pak Kapolres Jakarta Pusat. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan kami dari bawah dulu. Maka konferensi pers ini diawali atau dilakukan di Polres. Sebagaimana lazimnya atau biasanya kasus pengungkapan
yang secara kebetulan pada hari ini sebagaimana dirilis oleh Bapak Kapolri tadi sampai melibatkan salah satu hati Polri. Nah, tentu rangkaian kegiatan di bawahnya ada kegiatan awal atau rangkaian peristiwa, di mana peristiwa sampai kepada yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri berawal dari yang tadi kami sudah sampaikan, laporan informasi dan juga keluhan masyarakat terkait dengan peredaran narkoba. Tadi sudah kami sampaikan bahwa rangkaiannya itu adalah orang-orang yang berhasil kami amankan, seperti tadi mulai dari H, kemudian dari H menyebut ke AR, dari AR menyebut ke AD, dari AD menyebut ke Kompol K. Dari sanalah kami melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait penanganan kasus, mengingat ada 2 anggota Polri aktif yang ternyata dari hasil pengembangan terlibat di dalamnya. Nah, dari sini meskipun juga Bapak Kapolda, beliau memerintahkan agar tindak tegas dan juga melibatkan atau melaporkan kepada pemerintah. Oleh karenanya tentu hari ini kegiatan konferensi pers diawali di Jakarta Pusat karena memang awal dari pengungkapan itu berawal dari pengungkapan yang kita lakukan. Kemudian apakah beberapa orang yang tadi disebutkan sudah ditetapkan jadi tersangka? Sudah. Yang ditangani di Polres Jakarta Pusat, yang ditangani di Polres Jakarta Pusat itu sampai dengan tersangka AD. Ya, dari H sampai dengan AD ditangani Polres Jakarta Pusat. Kemudian pengembangan kasus ini dari Kompol K dan seterusnya ke atas ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Direktorat Metro Jaya dan Pak Kapolres Jakarta Pusat telah menanggapi pertanyaan dari pertanyaan pertamanya. Mungkin kalau ada sisi kedua, terakhir ya cukup 2 pertanyaannya. Dari gimana? Pas TV sudah. Kurang jelas suaranya. Nggak tahu. Pak mau nanya soal harga jual narkobanya sama motifnya apa sih Pak? Motif Irjen TM terlibat dalam kasus ini motifnya apa Pak? Ya cukup ya. Ya terakhir ya. Masih itu dari CCTV yang berkata ini kan terjadi kemungkinan bahwa masih banyak oknum kepolisian setingkat perwira menengah bawah ya. Itu terlibat kasus narkoba di Jakarta. Nanti kedepannya itu akan seperti apa? Apakah nantinya dari Polda Metro kedepannya akan melakukan pemeriksaan tersebut khususnya kepada perwira yang akan cuma tingkat perwira bawah. Apakah nanti kedepannya akan dia melakukan rutinitas pemeriksaan tersebut? Baik, terima kasih. Jadi kita cukupkan yang terakhir ini ya dalam sesi kedua. Kami berikan kesempatan kepada Pak Direktur Polda Metro Jaya untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak untuk keterlibatan Bapak TM karena kita mengamankan daripada saudara D sudah bahwa yang mengendalikan, yang menyambungkan D dan dia. Kita dalami. Untuk motif kita bisa dalami karena kita belum baru saksi itu. Iya. Baik, saya rasa Pak, satu lagi dong Pak. Ini ada pesan berantai mengatasnamakan Irjen TM Pak. Ini mengaku kalau dia tuh bukan pengguna apalagi pengedar, itu benar nggak sih Pak? Kalau dari pemeriksaan sementara seperti apa Pak terkait dengan Irjen dan sendiri? ya, pemeriksaan masih dilakukan ya, khususnya untuk yang bersangkutan di Mabes Polri ya. Saya tidak bisa menyampaikan komentar lebih lanjut terkait kewenangan Mabes Polri ya. Yang jelas apa yang kita sampaikan hari ini adalah suatu kegiatan bersama tentunya di samping pengungkapan juga
dan tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua. Pemerintah sudah berulang kali mengatakan narkoba ini sebagai tindakan yang sangat berbahaya sehingga dilakukan sebagai ekstraktif dan berperan, sehingga semua pihak juga diharapkan bekerjasama dalam rangka pemberantasan narkoba ini, dan juga dari Kapolda menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga bersakit berperan serta membantu kepolisian khususnya dalam informasi untuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap narkoba. Demikian rekan-rekan kami akhiri. Konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus narkoba yang diduga menjerat Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Pol Teddy Minahasa. Saat ini bisa dilihat di layar kaca Anda sekalian, barang bukti pengungkapan kasus narkoba, ada sejumlah handphone dan sejumlah barang bukti narkoba yang diduga menjadi barang bukti terseretnya Irjen Pol Teddy Minahasa. Di layar kaca Anda juga terlihat ada sejumlah uang yang belum diketahui jumlahnya berapa, dan alat hisap sabu atau bong yang diduga menjadi barang bukti dalam kasus tersebut. Yang dikasih tahu untuk Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus bisa dilihat ini barang bukti yang menjadi dalam kasus penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Diketahui Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus narkoba, peredaran gelap narkoba. Atas pengungkapan atau pengembangan kasus yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Awalnya penyidik mendapatkan 3 orang warga sipil dan 2 anggota Polri yang juga terlibat dalam peredaran narkoba tersebut. Selanjutnya penyidik Polda Metro Jaya juga mengembangkan kasus tersebut hingga menyeret nama Irjen Pol Teddy Minahasa. Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pihak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga sudah memerintahkan untuk segera menindak Irjen Pol Teddy Minahasa dalam pelanggaran kode etik dan pidananya terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba ini. Hingga ini kita masih menunggu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang akan merilis atau melakukan konferensi pers terkait dengan soal kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat nama Kapolda Jawa Timur yang baru, yakni Irjen Pol Teddy Minahasa. Namun saat ini juga Kapolri langsung membatalkan surat telegram rahasia yang menunjuk Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Saat ini Teddy Minahasa dimutasikan ke Yanma Polri atas kasus yang menjeratnya ini. Sedangkan Kapolda Jawa Timur akan diisi oleh Kapolda yang Irjen Tony yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Ya. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya. Nanti akan saya update lagi saat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran
menggelar konferensi pers terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sehat-sehat semua untuk Tribunnews. Nanti ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Baik, Sob. Silakan rekan-rekan untuk mengambil gambar para tersangka. Nanti setelah itu kita lakukan proses yang langsung dengan Pak Kapolda Metro Jaya. Sudah cukup ya? Baik, kalau cukup terima kasih. Silakan penyidik dibawa masuk ke dalam lagi. Ini masuk ke tinggi-tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, sesuai dengan perintah dan atas izin Bapak Kapolri, malam ini kami Polda Metro Jaya beserta jajaran akan melanjutkan penjelasan teknis sesuai dengan apa yang Bapak Kapolri jelaskan dalam konferensi pers sore. Sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk tentunya tindak pidana narkoba, khususnya peredaran gelap. Maka kami terus berupaya melakukan kegiatan rutin yang bersifat memberikan atensi. Salah satunya adalah operasi tindak pidana narkoba. Apa yang teman-teman dengar sebelumnya adalah wujud real sensitivitas Kapolres
dalam hal ini Kapolres Jakarta Pusat, dalam mendengarkan aduan masyarakat, dan dalam pengungkapan ini terkandung kerjasama yang solid antara jajaran dan dari wilayah struktur Polda. Hari Sabtu yang lalu saya memberikan arahan, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saya mengumpulkan seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Saya memberikan arahan langsung kepada anggota untuk bersikap profesional, objektif, dan sensitif terhadap tugas dan apa yang menjadi harapan kita. Namun pada tanggal 10 Oktober 2022, tepatnya pada hari Senin, saya mendengar berita baik dan buruk karena ternyata masih ada anggota yang nakal, masih ada anggota yang melanggar arahan yang sudah berulang-ulang. Berita baiknya adalah masih banyak polisi yang profesional dan kompeten yang mampu mengungkap dan menangkap kekhawatiran masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika di Jakarta tanpa pandang. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, secara teknis kita dengarkan dengan rinci penjelasan dari Kapolres Jakarta Pusat. Setelah itu dilanjutkan oleh Dir Narkoba Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda Metro Jaya terkait dengan detail dari kasus ini. Saya persilakan Kapolres Jakarta Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat siang teman-teman sekalian. Atas izin Bapak Kapolda, pada kesempatan ini saya Kapolres Jakarta Pusat ingin menyampaikan terkait dengan beberapa langkah serta tahapan yang telah kami lakukan menindaklanjuti atensi dari pimpinan menyikapi keluhan masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Dari laporan informasi yang kami dapat, kami Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat melakukan upaya pendalaman, pengamatan, penyelidikan hingga pada tanggal 10 Oktober 2022 kami masuk lebih dalam untuk melakukan penggerbekan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku penyebaran ataupun pengedar narkoba jenis sabu. Pada tanggal 10 tepat pukul 8 malam kami melakukan ataupun mengamankan pelaku atas nama inisial HE, di mana dari tangan pelaku kami mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam 2 buah klip kantong plastik masing-masing berjumlah 12 gram dan juga 32 gram dengan total sebanyak 44 gram yang kami amankan. Selanjutnya HE kami lakukan pendalaman, pengembangan, dan pada tanggal yang sama tepat malam hari juga kami lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki inisial AR alias AP, di
di mana berdasarkan keterangan HE bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara AR. Di tempat AR kami tidak menemukan barang bukti. Namun dari sini atas pengakuan dari saudara HE kami lakukan pengembangan kepada saudara AR, dan dari saudara AR setelah kami interogasi mengarah kepada saudara AD yang secara kebetulan tempat kosnya persis berdepan-depanan dengan saudara AR. Kami juga melakukan penggeledahan. Di sana juga kami tidak menemukan barang bukti, namun saudara AD mengakui bahwa barang tersebut milik yang bersangkutan. Setelah kami lakukan pendalaman, di sana baru kami ketahui bahwa AD adalah seorang anggota Polri aktif Kesatuan Polres Metro Jakarta Barat, di mana dari keterangan yang kami lakukan pendalaman bahwa barang yang dimiliki oleh saudara AD ini didapat dari seorang anggota Polri juga berpangkat Kompo. Oleh karena itu, saat itu kami langsung melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait dengan perkembangan tindak lanjut hasil ungkapan yang dilakukan oleh jajaran Satuan Polres Narkoba. Atas perintah Bapak Kapolda untuk menindak tegas dan mengungkap peredaran sampai ke akar-akarnya, dan beliau memerintahkan kepada kami untuk berkoordinasi dengan Kabid Propam Polda Metro Jaya dan juga Bapak Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan. Nah, dari sinilah kegiatan pengembangan langsung dipimpin oleh Bapak Dir Narkoba Polda Metro Jaya. Mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolda. Jadi setelah mendapat informasi dari Bapak Kapolres Jakarta Pusat dan atas tunjuk Bapak Kapolda Metro Jaya atas tersangka AD yang merupakan aktif Satuan Polres Jakarta Barat, maka kami mengembangkan kasus ini kepada Kompol HS yang merupakan posisi aktif yang bertugas sebagai Kapolsek Kalibaru. Setelah itu Kompol HS juga menerapkan I2J, yaitu anggota Polres Tanjung Priok. Adapun jumlah BP yang kami amankan dari HS yang ada di kantornya hanya 305 gram. Setelah kami kembangkan kepada saudara HS, maka saudara HS menyebutkan bahwa barang tersebut didapat dari saudara R yang sering atau temuan di daerah AW di daerah Bojonegoro. Begitu kita melakukan penangkapan saudara W di kediamannya di Komplek Taman Kedoya Baru pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 13.30 bersama saudara A. Di tempatnya sudah ditemukan BB sebanyak 1 kg sabu. Dari keterangan A dan L disebutkan bahwa barang lagi yang disebut saudara D yang berada saudara D adalah polisi aktif berpangkat AKBP yang mantan sebagai Kapolres Bojonegoro yang sekarang menjabat sebagai Kabak pada Polda Sumbar. Kita amankan BB di kediaman saudara D di daerah Jemanis dengan BB sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan saudara D menggunakan saudara A untuk sebagai pelantara hukum antara D dan saudara L. Dari keterangan saudara D dan saudara L menunjukkan adanya keterlibatan Dirjen Pol PM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang diamankan, mengenai 3,3 kg BB sabu diamankan dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah ditahan dan dijualkan di edaran di Kampung Bahari. Pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2
Junto pasal 132 ayat 1, Junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Demikian kami lanjutkan kepada Bapak Kapolda. Terima kasih rekan-rekan. Dit Propam Polda Metro Jaya berkomitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri menindak tegas semua anggota Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin, dan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya tegas bahkan sampai kepada pemecatan terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran khususnya yang menyangkut penyalahgunaan peredaran narkoba. Sebagai contoh komitmen Bapak Kapolda Metro pada tahun 2022 ini, sanksi-sanksi yang diberikan oleh anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba, kami sudah memberikan sanksi terhadap 25 orang. Kami berikan sanksi demosi atau kami copot dari jabatannya dan tidak diberikan jabatan dari mulai 6 bulan sampai kepada 5 tahun. 5 orang sudah kami PTDH, kami pecat, dan 17 kami tempatkan pada penempatan khusus. Ini komitmen Bapak Kapolda untuk mentransformasi perilaku sikap anggota Polda Metro Jaya agar lebih baik lagi ke depan, lebih profesional, dan tentunya konsisten. Untuk sementara demikian dari kami kembalikan kepada Baik rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, saya dalam kesempatan ini juga ingin mengapresiasi kepada pertama Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin beserta jajaran. Yang kedua kepada Dirres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bukti Juharsa beserta jajaran. Dan yang ketiga kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Birawa beserta jajaran yang telah bekerja untuk terus berbenah, mendengarkan apa yang menjadi harapan bersama. Saya juga memberikan pesan kepada seluruh jajaran untuk jangan berbesar hati. Masih banyak tantangan dan tugas ke depan yang harus kita selesaikan. Dalam kasus ini juga membuktikan bahwa peran serta masyarakat menjadi penting dalam memberantas kejahatan. Kami akan terus beriringan, bergerak bersama masyarakat, mulai dari isu tawuran sampai dengan isu narkoba seperti ini. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab.
Silakan diajukan, kita mulai dari pertanyaan pertama. TV1 kan? Pak, perkenalkan saya Vena dari TV1. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertanyaannya itu yang pertama, apakah Irjen TM itu dilakukan penangkapan oleh Propam atau memang dia datang langsung untuk mengajukan diri? Yang kedua, juga setelah didalami, apakah para bandar yang sudah diamankan ini memiliki jaringan dan pendalaman berikutnya apa dari pihak kepolisian? Dan yang terakhir, Pak Polri ini kan tadi kita berpesan ya Pak ya, bahwa untuk memasukkan kasus ini, apa langkah yang akan dilakukan selain untuk memberikan sanksi berupa kode etik dengan langkah berikutnya dari Polri yang Baik, kita tampung dulu ya, nanti tiga pertanyaan saja. Yang kedua, silakan CNN. Yes. Buat penegasan aja kan tadi ada jumlah industri yang disebutkan termasuk Irjen TM. Nah, apakah seluruhnya ini memang sudah sebagai tersangka penyalahgunaan atau peredaran narkoba termasuk Irjen TM atau seperti apa ya Pak? Karena tadi masih belum tegas pernyataan dari polisi. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir dari mana? Anius, Bapak Setia. Silakan. Anius dulu, Anius. Kasih mic-nya. Silakan. Pak izin nanya, apakah masalah ini itu dikonspirasikannya di Polres, bukan di Polda Metro? Oke, kenapa kok masalah ini dikonspirasinya di Polres, bukan di Polda Metro Jaya atau di Barreskrim? Karena kan ini juga menyangkut polisi dan jenderal bintang 2 dan juga apalagi sedangkan Polda itu bukan. Terima kasih. Ya baik ya, kita cukupkan dulu ya, ada pertanyaan yang akan dijawab oleh Kabid Narkoba dan Kapolda Pusat setelah menangani langsung kasus ini. Yes. Ya untuk mempersingkat waktu saya berikan kesempatan kepada Pak Kabid Narkoba untuk berjelasan. Terima kasih, saya sudah berdua. Yang pertama apakah kita akan melakukan diri nanti silakan sorry Pak, karena kami belum diskusi. Yang kedua, apakah ada jaringan bandar? Selama ini belum ada. Dalam sini tidak ada jaringan bandar. Itu saya jawab dari baik, dari malam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak TM sebagai saksi. Tadi siang kita sudah gelar perkara yang diambil oleh Barreskrim di tempat Barreskrim Polri, di Ruasda, Adi Propam dan Ditkum, yang mana sudah menetapkan bahwa TM sebagai tersangka untuk persidangan masih gelar perkara yang diambil oleh para tersangka. Demikian. Silakan Pak Kapolres Jakarta Pusat. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan kami dari bawah dulu. Kenapa konferensi pers ini diawali atau dilakukan di Polres? Sebagaimana lazimnya atau biasanya kasus pengungkapan suatu tindak pidana yang secara kebetulan pada hari ini, sebagaimana dirilis oleh Bapak Kapolri tadi, sampai melibatkan salah satu hati Polri. Nah, tentu rangkaian kegiatan di bawahnya ada kegiatan awal atau rangkaian peristiwa, di mana peristiwa sampai kepada yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri berawal dari yang tadi kami sudah sampaikan, laporan informasi dan juga keluhan masyarakat terkait dengan peredaran narkoba. Tadi sudah kami sampaikan bahwa rangkaiannya itu adalah orang-orang yang berhasil kami amankan, seperti tadi mulai dari H, kemudian dari H menyebut ke AR, dari AR menyebut ke AD, dari AD menyebut ke Kompol K. Dari sanalah kami melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait penanganan kasus, mengingat ada 2 anggota Polri aktif yang ternyata dari hasil pengembangan terlibat di dalamnya. Nah, dari sini meskipun juga Bapak Kapolda, beliau memerintahkan agar tindak tegas dan juga melibatkan atau melaporkan kepada Bapak. Oleh karenanya tentu hal
hari ini kegiatan konferensi pers diawali di Jakarta Pusat karena memang awal dari pengungkapan itu berawal dari pengungkapan yang kita lakukan. Kemudian apakah beberapa orang yang tadi disebutkan sudah ditetapkan jadi tersangka? Sudah. Yang ditangani di Polres Jakarta Pusat, yang ditangani di Polres Jakarta Pusat itu sampai dengan tersangka AD. Ya, dari H sampai dengan AD ditangani Polres Jakarta Pusat. Kemudian pengembangan kasus ini dari Polka dan seterusnya ke atas ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Demikian ya. Baik, terima kasih Pak Dirjen Narkoba Metro Jaya dan Pak Kapolres Jakarta Pusat telah menanggapi pertanyaan dari tiap pertanyaan pertamanya. Mungkin kalau ada sisi kedua, terakhir ya cukup dua pertanyaannya. Dari mana? Pas TV silakan. Kurang jelas suaranya. Makanya di pengendali barang tapi nggak tahu. Pak mau nanya soal harga jual narkobanya sama motifnya apa sih Pak? Motif Irjen TM terlibat dalam kasus ini motifnya apa Pak? Ya cukup ya. Ya terakhir ya. Terakhir. Masih itu dari CCTV yang bertanya ini kan terjadi kemudian kalau masih banyak kepolisian setingkat perwira menengah bawah ya. Itu terlibat kasus narkoba ya di Jakarta. Nanti kedepannya itu akan seperti apa? Apakah dilihat dari Polda Metro kedepannya akan melakukan pemeriksaan tes urin khususnya kepada perwira-perwira yang cuma tingkat perwira bawah. Apakah nanti kedepannya akan dia melakukan rutinitas pemeriksaan tes urin narkoba? Baik, terima kasih. Jadi kita cukupkan yang terakhir ini ya dalam sesi kedua. Kami berikan kesempatan kepada Pak Dirjen Narkoba Polda Metro Jaya untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak untuk keterlibatan Bapak TM karena kita mengambil keterangan daripada saudara D bahwa yang mengendalikan, yang menyambungkan antara D dan antara dia. Kita dalami ya. Untuk motif kita bisa dalami karena kita belum baru saksi itu. Iya. Baik, saya rasa Pak, satu lagi dong Pak. Pak, ini ada pesan berantai mengatasnamakan Irjen TM Pak. Ini mengaku kalau dia tuh bukan pengguna apalagi pengedar, itu benar nggak sih Pak? Kalau dari tulisan sementara seperti apa Pak terkait dengan Irjen dan diri? ya, pemeriksaan masih dilakukan ya, khususnya untuk yang bersangkutan di Mabes Polri ya. Saya tidak bisa menyampaikan komentar lebih lanjut terkait kewenangan Mabes Polri ya. Yang jelas apa yang kita sampaikan hari ini adalah suatu kegiatan bersama tentunya di samping mengungkapkan juga dan tentunya jadi pelajaran bagi kita semua. Pemerintah sudah berulang kali mengadakan narkoba ini sebagai tindakan yang sangat berbahaya sehingga dua misalnya terstart dan berperan sehingga semua pihak tentunya diharapkan bekerjasama dalam rangka pemberantasan narkoba ini. Dan juga dari Bapak Polda menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga bisa aktif berperan serta membantu kepolisian khususnya banyak informasi untuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap narkoba. Demikian rekan-rekan kami akhiri. Konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus narkoba yang diduga menjerat Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Pol Teddy Minahasa. Saat ini bisa dilihat di layar kaca Anda sekalian, barang bukti pengungkapan kasus narkoba ada sejumlah handphone dan sejumlah barang bukti narkoba yang diduga
menjadi barang bukti terseretnya Irjen Pol Teddy Minahasa. Di depan di layar kaca Anda juga terlihat ada sejumlah uang yang belum diketahui jumlahnya berapa, dan alat hisap sabu atau bong yang diduga menjadi barang bukti dalam kasus tersebut. Yang dikasih tahu untuk Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus bisa dilihat ini barang bukti yang menjadi dalam kasus penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Diketahui Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus narkoba, peredaran gelap narkoba. Atas pengungkapan atau pengembangan kasus yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Awalnya penyidik mendapatkan 3 orang warga sipil dan 2 anggota Polri yang juga terlibat dalam peredaran narkoba tersebut. Selanjutnya penyidik Polda Metro Jaya juga mengembangkan kasus tersebut hingga menyeret nama Irjen Pol Teddy Minahasa. Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pihak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga sudah memerintahkan untuk segera menindak Irjen Pol Teddy Minahasa dalam pelanggaran kode etik dan pidananya terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba ini. Hingga ini kita masih menunggu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang akan merilis atau melakukan konferensi pers terkait dengan soal kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat nama Kapolda Jawa Timur yang baru, yakni Irjen Pol Teddy Minahasa. Namun saat ini juga Kapolri langsung membatalkan surat telegram rahasia yang menunjuk Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Saat ini Teddy Minahasa dimutasikan ke Yanma Polri atas kasus yang menjeratnya ini. Sedangkan Kapolda Jawa Timur akan diisi oleh Kapolda yang Irjen Tony yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Ya. Mengendus adanya perlibatan dari perwira Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya. Nanti akan saya update lagi saat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menggelar konferensi pers terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sehat-sehat semua untuk Tribunnews. Nanti ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih.
Silakan rekan-rekan untuk mengambil gambar para tersangka. Nanti setelah itu kita lakukan proses pilih langsung dengan Pak Kapolda Metro Jaya. Sudah cukup ya? Baik, kalau cukup terima kasih. Silakan penyidik dibawa masuk ke dalam lagi. Itu masuk ke tinggi-tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, sesuai dengan perintah dan atas izin Bapak Kapolri, malam ini kami Polda Metro Jaya serta jajaran akan melanjutkan penjelasan teknis sesuai dengan apa yang Bapak Kapolri jelaskan dalam konferensi pers sore. Sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk tentunya tindak pidana narkoba, khususnya peredaran gelap. Maka kami terus berupaya melakukan kegiatan rutin yang bersifat memberikan atensi. Salah satunya adalah operasi tindak pidana narkoba. Apa yang teman-teman dengar sebelumnya adalah wujud real sensitivitas Kapolres, dalam hal ini Kapolres Jakarta Pusat, dalam mendengarkan aduan masyarakat. Dan dalam pengungkapan ini terkandung kerjasama yang solid antara jajaran dan berada di wilayah struktur Polda. Hari Sabtu yang lalu saya memberikan arahan, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saya mengumpulkan seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Saya memberikan arahan langsung kepada anggota untuk bersikap profesional, objektif, dan sensitif terhadap tugas dan apa yang menjadi harapan bersama. Namun pada tanggal 10 Oktober 2022, tepatnya pada hari Senin, saya mendengar berita baik dan buruk karena ternyata masih ada anggota yang nakal, masih ada anggota yang melanggar
sudah berulang-ulang. Berita baiknya adalah masih banyak polisi yang profesional dan kompeten yang mampu mengungkap dan menangkap kekhawatiran masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika di Jakarta tanpa pandang. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, secara teknis kita dengarkan dengan rinci penjelasan dari Kapolres Jakarta Pusat. Setelah itu dilanjutkan oleh Bir Narkoba Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda Metro Jaya terkait dengan detail dari kasus ini. Saya persilakan Kapolres Jakarta Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat siang teman-teman kita sekalian. Atas izin Bapak Kapolda, pada kesempatan ini saya Kapolres Jakarta Pusat ingin menyampaikan terkait dengan beberapa langkah serta tahapan yang telah kami lakukan menindaklanjuti atensi dari pimpinan menyikapi keluhan masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Dari laporan informasi yang kami dapat, kami Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat melakukan upaya pendalaman, pengamatan, penyelidikan hingga pada tanggal 10 Oktober 2022 kami masuk lebih dalam untuk melakukan penggerbekan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku penyebaran ataupun pengedar narkoba jenis sabu. Pada tanggal 10 tepat pukul 8 malam kami melakukan ataupun mengamankan pelaku atas nama inisial HE, di mana dari tangan pelaku kami mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam 2 buah klip kantong plastik masing-masing berjumlah 12 gram dan juga 32 gram dengan total sebanyak 44 gram yang kami amankan. Selanjutnya HE kami lakukan pendalaman, pengembangan, dan pada tanggal yang sama tepat malam hari juga kami lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki inisial AR alias AP, di mana berdasarkan keterangan HE bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara AR. Di tempat AR kami tidak menemukan barang bukti, namun dari sini atas pengakuan dari saudara HE kami lakukan pengembangan kepada saudara AR. Dan dari saudara AR setelah kami interogasi mengarah kepada saudara AD yang secara kebetulan tempat kosnya persis berdepan-depanan dengan saudara AR. Kami juga melakukan penggeledahan, di sana juga kami tidak menemukan barang bukti, namun saudara AD mengakui bahwa barang tersebut milik yang bersangkutan. Setelah kami lakukan pendalaman, di sana baru kami ketahui bahwa AD adalah seorang anggota Polri aktif Kesatuan Polres Metro Jakarta Barat, di mana dari keterangan yang kami lakukan pendalaman bahwa barang yang dimiliki oleh saudara AD ini didapat dari seorang anggota Polri juga berpangkat Kompo. Oleh karena itu saat itu kami langsung melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait dengan perkembangan tindak lanjut hasil ungkapan yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba. Atas perintah Bapak Kapolda untuk menindak tegas dan mengungkap peredaran sampai ke akar-akarnya, dan beliau memerintahkan kepada kami untuk berkoordinasi dengan Kabid Propam Polda Metro Jaya dan juga Bapak Dir
Res Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan. Nah, dari sinilah kegiatan pengembangan langsung dipimpin oleh Bapak Dir Narkoba Polda Metro Jaya. Mungkin itu selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi setelah mendapat informasi dari Bapak Kapolres Jakarta Pusat dan atas kunjung Bapak Kapolda ya, atas tersangka AD yang merupakan aktif Satuan Polres Jakarta Barat, maka kami mengembangkan kasus ini kepada Kompol KS yang merupakan posisi aktif yang bertugas sebagai Kapolsek Kalibaru. Nah itu Kompol KS juga menyertakan I2J, yaitu anggota Polres Tanjung Priok. Adapun jumlah BP yang kami amankan dari KS yang ada di kantornya hanya 305 gram. Setelah kami limpahkan kepada saudara KS, maka saudara KS menyebutkan bahwa barang tersebut didapat dari saudara R yang sering atau temuan di daerah AW di daerah Bojong. Begitu kita melakukan penangkapan saudara AW di kediamannya di Komplek Taman Kedoya Baru pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 13.30 bersama saudara A. Di tempatnya sudah ditemukan BP sebanyak 1 kg sabu. Dari keterangan A dan L disebutkan bahwa ada barang lagi yang disebut saudara D yang berada dan saudara D adalah polisi aktif berpangkat AKBP yang mantan sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang sekarang menjabat sebagai Kabak Kada Polda Sumbar. Kita amankan BP di kediaman saudara D di daerah Jurnalis dengan BP sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan saudara D menggunakan saudara A untuk sebagai pelantara hubung antara D dan saudara L. Dari keterangan saudara D dan saudara L menunjukkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang diamankan, ulangi 3,3 kg BB sabu diamankan dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah ditahan dan dijualkan diedarkan di Kampung Bahari. Pasal yang ditetapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Demikian kami berikan kepada Bapak Kapolda. Terima kasih rekan-rekan. Ditpropam Polda Metro Jaya berkomitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri menindak tegas semua anggota Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin. Dan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya tegas bahkan sampai kepada pemecatan terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran khususnya yang menyangkut penyalahgunaan peredaran narkoba. Sebagai contoh komitmen Bapak Kapolda Metro pada
tahun 2022 ini, sanksi-sanksi yang diberikan oleh anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba. Kami sudah memberikan sanksi terhadap 25 orang. Kami berikan sanksi demosi, kami copot dari jabatannya dan tidak diberikan jabatan dari mulai 6 bulan sampai kepada 5 tahun. 5 orang sudah kami PTDH, kami pecat, dan 17 kami tempatkan pada penempatan khusus. Ini komitmen Bapak Kapolda untuk mentransformasi perilaku sikap anggota Polda Metro Jaya agar lebih baik lagi ke depan, lebih profesional, tentunya presis. Untuk sementara demikian dari kami kembalikan kepada Baik rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, saya dalam kesempatan ini juga ingin mengapresiasi kepada pertama Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin beserta jajaran. Yang kedua kepada Dirres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bukti Juharsa beserta jajaran. Dan yang ketiga kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Birawa beserta jajaran yang telah bekerja untuk terus berbenah, mendengarkan apa yang menjadi harapan bersama. Saya juga memberikan pesan kepada seluruh jajaran untuk jangan berbesar hati, masih banyak tantangan dan tugas ke depan yang harus kita selesaikan. Dalam kasus ini juga membuktikan bahwa peran serta masyarakat menjadi penting dalam memberantas kejahatan. Kami akan terus beriringan, bergerak bersama masyarakat, mulai dari isu tawuran sampai dengan isu narkoba seperti ini. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Silakan diajukan, kita mulai dari pertanyaan pertama. TV1 kan? Pak, perkenalkan saya Vena dari TV1. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan. Pertanyaannya itu yang pertama, apakah Irjen TM itu dilakukan penangkapan oleh Propam atau memang dia datang langsung untuk mengajukan diri? Yang kedua, juga setelah didalami, apakah para bandar yang sudah diamankan ini memiliki jalan-jalan dan pendalaman berikutnya apa dari pihak kepolisian? Dan yang terakhir, Pak Polri ini kan tadi kita berpesan ya Pak ya bahwa untuk memasukkan kasus ini, apa langkah yang akan dilanjutkan selain untuk memberikan sanksi berupa kode etik dan lain sebagainya, langkah berikutnya dari Polri kan? Baik, kita tampung dulu ya, nanti 3 pertanyaan saja. Yang kedua, silakan CNN. Yes. Buat penegasan aja, kan tadi ada jumlah industri yang disebutkan termasuk Irjen TM. Nah, apakah seluruhnya ini memang sudah sebagai tersangka penyalahgunaan atau peredaran narkoba termasuk Irjen TM atau seperti apa ya Pak? Karena tadi masih belum tegas pernyataan dari kepolisian. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir dari mana? Hanyus, Bapak Setia. Silakan.
Anies dulu, Anies. Kasih mic ini, Pak. Pak, Silakan. Pak izin nanya, apakah masalah ini itu dikonversikannya di Polres, bukan di Polda Metro? Oke, kenapa kok masalah ini dikonversinya di Polres, bukan di Polda Metro Jaya atau di Barreskrim? Karena kan ini juga menyangkut polisi dan jenderal bintang 2 dan juga apalagi juga Kapolda begitu, Pak. Terima kasih. Ya baik ya, kita cukupkan dulu ya pertanyaan yang akan dijawab oleh Kabit Narkoba dan Jakarta Pusat yang menangani langsung kasus ini. Yes. Ya untuk mempersingkat waktu saya berikan kesempatan kepada Pak Narkoba untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Saya sudah berbuat yang pertama pada tindakan jadi nanti silakan ya, sorry ya, karena bapak tidak diskusi. Yang kedua, apakah ada jaringan bandar? Selama ini belum ada. Kalau di sini tidak ada jaringan bandar. Ini saya jawab dari CNN. Baik, tadi malam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak TM sebagai saksi. Tadi siang kita sudah gelar perkara yang diambil oleh Barreskrim di tempat Barreskrim Polri, di Ruasda, Kadif Propam dan Ditkum, yang mana sudah menetapkan bahwa TM sebagai tersangka untuk persiapan masih gelar perkara yang diambil oleh para tersangka. Demikian. Silakan Pak Kapolres Jakarta Pusat menambahkan. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan kami dari bawah dulu. Maka konferensi pers ini diawali atau dilakukan di Polres Jakarta Pusat. Sebagaimana lazimnya biasanya kasus pengungkapan suatu tindak pidana yang secara kebetulan pada hari ini, sebagaimana dirilis oleh Bapak Kapolri tadi, sampai melibatkan salah satu hati Polri. Nah, tentu rangkaian kegiatan di bawahnya ada kegiatan awal atau rangkaian peristiwa, di mana peristiwa sampai kepada yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri berawal dari yang tadi kami sudah sampaikan, laporan informasi dan juga keluhan masyarakat terkait dengan peredaran narkoba. Tadi sudah kami sampaikan bahwa rangkaiannya itu adalah orang-orang yang berhasil kami amankan, seperti tadi mulai dari H, kemudian dari H menyebut ke AR, dari AR menyebut ke AD, dari AD menyebut ke Kompol K. Dari sanalah kami melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait penanganan kasus, mengingat ada 2 anggota Polri aktif yang ternyata dari hasil pengembangan terlibat di dalamnya. Nah, dari sini meskipun Bapak Kapolda, beliau memerintahkan agar tindak tegas dan juga melibatkan atau melaporkan kepada Bapak. Oleh karenanya tentu hari ini kegiatan konferensi pers diawali di Jakarta Pusat karena memang awal dari pengungkapan itu berawal dari pengungkapan yang kita lakukan. Kemudian apakah beberapa orang yang tadi disebutkan sudah ditetapkan jadi tersangka? Sudah. Yang ditangani di Polres Jakarta Pusat, yang ditangani di Polres Jakarta Pusat itu sampai dengan tersangka AD. Ya, dari H sampai dengan AD ditangani Polres Jakarta Pusat. Kemudian pengembangan kasus ini dari Kompol K dan seterusnya ke atas ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dirjen Narkoba Metro Jaya dan Pak Kapolres Jakarta Pusat telah menanggapi pertanyaan dari pertanyaan pertamanya. Mungkin kalau ada sisi kedua, terakhir ada cukup 2 pertanyaannya. Dari mana? Pas TV silakan. Kurang jelas suaranya. Nggak tahu. Pak mau nanya soal harga jual narsobanya sama motifnya apa sih Pak? Motif Irjen TM
terlibat dalam kasus ini motifnya apa, Pak? Ya, cukup ya. Ya, terakhir ya. Masih untuk pada ini kan terjadi kemungkinan kalau masih banyak kepolisian setingkat perwira menengah bawah ya. Itu terlibat kasus narkoba di Jakarta. Nanti kedepannya itu akan seperti apa? Apakah nantinya dari Polda Metro kedepannya akan melakukan pemeriksaan tes urin khususnya kepada para perwira ya, yang cuma tingkat perwira bawah. Apakah nanti kedepannya akan dia melakukan rutinitas pemeriksaan tes urin narkoba? Baik, terima kasih. Jadi kita cukupkan yang terakhir ini ya dalam sesi kedua. Kami berikan kesempatan kepada Pak Menko Polda Metro Jaya untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak untuk keterlibatan Bapak TM karena kita mengambil keterangan daripada saudara D sudah bahwa yang mengendalikan, yang menyambungkan antara D dan antara dia. Kita dalami. Untuk motif kita bisa dalami karena kita belum baru saksi itu. Iya. Baik, saya rasa Pak, satu lagi dong Pak. Pak, ini ada pesan berantai mengatasnamakan Irjen TM Pak. Ini mengaku kalau dia tuh bukan pengguna apalagi pengedar, itu benar nggak sih Pak? Kalau dari pemeriksaan sementara seperti apa Pak terkait dengan Irjen dan diri? ya, pemeriksaan masih dilakukan ya, khususnya untuk yang bersangkutan di Mabes Polri ya. Saya tidak bisa menyampaikan komentar lebih lanjut terkait kewenangan Mabes Polri ya. Yang jelas apa yang kita sampaikan hari ini adalah suatu perhatian bersama tentunya di samping mengungkapkan juga dan tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua. Pemerintah sudah beberapa kali mengadakan narkoba ini sebagai tindakan yang sangat berbahaya sehingga golongan sebagai tersangka dan berperan sehingga semua pihak tentunya diharapkan bersama dalam rangka pemberantasan narkoba ini. Dan juga dari Bapak Polda menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga bisa aktif berperan serta membantu kepolisian khususnya dalam informasi untuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap narkoba. Demikian rekan-rekan kami akhiri. Konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus narkoba yang diduga menjerat Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Pol Teddy Minahasa. Saat ini bisa dilihat di layar kaca Anda sekalian, barang bukti pengungkapan kasus narkoba, ada sejumlah handphone dan sejumlah barang bukti narkoba yang diduga menjadi barang bukti terseretnya Irjen Pol Teddy Minahasa. Di depan di layar kaca Anda juga terlihat ada sejumlah uang yang belum diketahui jumlahnya berapa dan alat hisap sabu atau bong yang diduga menjadi barang bukti dalam kasus tersebut. Yang dikasih tahu untuk Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus bisa dilihat ini barang bukti yang menjadi dalam kasus penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Diketahui Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus narkoba, peredaran gelap narkoba. Jajarannya atas pengungkapan atau pengembangan kasus yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Awalnya penyidik mendapatkan 3 orang
warga sipil dan 2 anggota Polri yang juga terlibat dalam peredaran narkoba tersebut. Selanjutnya penyidik Polda Metro Jaya juga mengembangkan kasus tersebut hingga menyeret nama Irjen Pol Teddy Minahasa. Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pihak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga sudah memerintahkan untuk segera menindak Irjen Pol Teddy Minahasa dalam pelanggaran kode etik dan pidananya terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba ini. Hingga ini kita masih menunggu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang akan merilis atau melakukan konferensi pers terkait dengan soal kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat nama Kapolda Jawa Timur yang baru, yakni Irjen Pol Teddy Minahasa. Namun saat ini juga Kapolri langsung membatalkan surat telegram rahasia yang menunjuk Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Saat ini Teddy Minahasa dimutasikan ke Yanma Polri atas kasus yang menjeratnya ini. Sedangkan Kapolda Jawa Timur akan diisi oleh Kapolda yang Irjen Tony yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Ya. Mengendus adanya keterlibatan dari perwira penyidik Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya. Nanti akan saya update lagi saat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menggelar konferensi pers terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sehat-sehat semua untuk Tribunnews. Nanti ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Baik, sorry. Silakan rekan-rekan untuk mengambil gambar para tersangka. Nanti setelah itu kita lakukan kontes yang dipilih langsung oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Sudah cukup ya? Baik, kalau cukup terima kasih. Silakan penyidik dibawa masuk ke dalam lagi. Masuk ke tinggi-tinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, sesuai dengan perintah dan atas izin Bapak Kapolri, malam ini kami Polda Metro Jaya serta jajaran akan melanjutkan penjelasan teknis sesuai dengan apa yang Bapak Kapolri jelaskan dalam konferensi pers sore. Sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk tentunya tindak pidana narkoba, khususnya peredaran gelap. Maka kami terus berupaya melakukan kegiatan rutin yang bersifat memberikan atensi. Salah satunya adalah operasi tindak pidana narkoba. Apa yang teman-teman dengar sebelumnya adalah wujud real sensitivitas Kapolres, dalam hal ini Kapolres Jakarta Pusat, dalam mendengarkan aduan masyarakat, dan dalam pengungkapan ini terkandung kerjasama yang solid antara jajaran dan berada di wilayah struktur Polda. Hari Sabtu yang lalu saya memberikan arahan, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saya mengumpulkan seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Saya memberikan arahan langsung kepada anggota untuk bersikap profesional, objektif, dan sensitif terhadap tugas dan apa yang menjadi harapan bersama. Namun pada tanggal 10 Oktober 2022, tepatnya pada hari Senin, saya mendengar berita baik dan buruk karena ternyata masih ada anggota yang nakal, masih ada anggota yang melanggar arahan yang sudah berulang-ulang. Berita baiknya adalah masih banyak polisi yang profesional dan kompeten yang mampu mengungkap dan menangkap kekhawatiran masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika di Jakarta tanpa pandang bulu. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, secara teknis kita dengarkan dengan rinci penjelasan dari Kapolres Jakarta Pusat. Setelah itu dilanjutkan oleh Bir Narkoba Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda Metro Jaya terkait dengan detail dari kasus ini. Saya persilakan Kapolres Jakarta Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat siang teman-teman kita sekalian. Atas izin Bapak Kapolda, pada kesempatan ini saya Kapolres Jakarta Pusat ingin menyampaikan terkait dengan beberapa langkah serta tahapan
yang telah kami lakukan menindaklanjuti atensi dari pimpinan menyikapi keluhan masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Dari laporan informasi yang kami dapat, kami Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat melakukan upaya pendalaman, pengamatan, penyelidikan hingga pada tanggal 10 Oktober 2022 kami masuk lebih dalam untuk melakukan penggerebekan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku penyebaran ataupun pengedar narkoba jenis sabu. Pada tanggal 10 tepat pukul 8 malam kami melakukan ataupun mengamankan pelaku atas nama inisial HE, di mana dari tangan pelaku kami mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam 2 buah klip kantong plastik masing-masing berjumlah 12 gram dan juga 32 gram dengan total sebanyak 44 gram yang kami amankan. Selanjutnya HE kami lakukan pendalaman, pengembangan, dan pada tanggal yang sama tepat malam hari juga kami lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki inisial AR alias Apeng, di mana berdasarkan keterangan HE bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara AR. Di tempat AR kami tidak menemukan barang bukti, namun dari sini atas pengakuan dari saudara HE kami lakukan pengembangan kepada saudara AR, dan dari saudara AR setelah kami interogasi mengarah kepada saudara AD yang secara kebetulan tempat kosnya persis berdepan-depanan dengan saudara AR. Kami juga melakukan penggeledahan, di sana juga kami tidak menemukan barang bukti, namun saudara AD mengakui bahwa barang tersebut milik yang bersangkutan. Setelah kami lakukan pendalaman, di sana baru kami ketahui bahwa AD adalah seorang anggota Polri aktif Satuan Polres Metro Jakarta Barat, di mana dari keterangan yang kami lakukan pendalaman bahwa barang yang dimiliki oleh saudara AD ini didapat dari seorang anggota Polri juga berpangkat Kompo. Oleh karena itu, saat itu kami langsung melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait dengan perkembangan tindak lanjut hasil ungkapan yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba. Atas perintah Bapak Kapolda untuk menindak tegas dan mengungkap peredaran sampai ke akar-akarnya, dan beliau memerintahkan kepada kami untuk berkoordinasi dengan Kabid Propam Polda Metro Jaya dan juga Bapak Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan. Nah, dari sinilah kegiatan pengembangan langsung dipimpin oleh Bapak Dir Narkoba Polda Metro Jaya. Mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi setelah mendapat informasi dari Polres Jakarta Pusat dan atas kunjung Bapak Polda Jaya atas tersangka AD yang merupakan aktif Satuan Polres Jakarta Barat, maka kami mengembangkan kasus ini kepada Kompol HS yang merupakan posisi aktif yang bertugas sebagai Kapolsek Kalibaru. Nah itu Kompol HS juga menyertakan I2J, yaitu anggota Polres Tanjung Priok. Adapun jumlah BP yang kami amankan dari HS yang ada di kantornya hanya 305 gram. Setelah kami kembangkan kepada saudara HS, maka saudara HS menyebutkan bahwa
barang tersebut didapat dari saudara R yang sering atau temuan di daerah AW di daerah Bojong. Begitu kita melakukan penangkapan saudara W di kediamannya di Komplek Aman Kedoya Baru pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 13.30 bersama saudara A. Di tempatnya sudah ditemukan BB sebanyak 1 kg sabu. Dari keterangan A dan L sebutkan bahwa ada barang lagi yang disebut saudara D yang berada saudara D adalah polisi aktif berpangkat AKBP yang mantan sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang sekarang menjabat sebagai Kabak pada Polda Sumbar. Kita amankan BB di kediaman saudara D di daerah Jurnalis dengan BB sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan saudara D menggunakan saudara A untuk sebagai pelantara hukum antara D dan saudara L. Dari keterangan saudara D dan saudara L menunjukkan adanya keterlibatan Irjen Pol PM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang diamankan, ulangi 3,3 kg BB sabu diamankan dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan dijualkan di edaran 50 hari. Pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Demikian kami berikan kepada Bapak Kapolda. Terima kasih rekan-rekan. Dit Propam Polda Metro Jaya berkomitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri menindak tegas semua anggota Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin. Dan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya tegas bahkan sampai kepada pemecatan terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran khususnya yang menyangkut penyalahgunaan peredaran narkoba. Sebagai contoh komitmen Bapak Kapolda Metro pada tahun 2022 ini, sanksi-sanksi yang diberikan oleh anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba, kami sudah memberikan sanksi terhadap 25 orang. Kami berikan sanksi demosi atau kami copot dari jabatannya dan tidak diberikan jabatan dari mulai 6 bulan sampai kepada 5 tahun. 5 orang sudah kami PTDH, kami pecat, dan 17 kami tempatkan pada penempatan khusus. Ini komitmen Bapak Kapolda untuk mentransformasi perilaku sikap anggota Polda Metro Jaya agar lebih baik lagi ke depan, lebih profesional, dan tentunya presisi. Untuk sementara demikian dari kami kembalikan kepada Baik rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, saya dalam kesempatan ini juga ingin mengapresiasi kepada pertama Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin,
beserta jajaran. Yang kedua kepada Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bukti Juharsa beserta jajaran. Dan yang ketiga kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Birawa beserta jajaran yang telah bekerja untuk terus berbenah, mendengarkan apa yang menjadi harapan bersama. Saya juga memberikan pesan kepada seluruh jajaran untuk jangan berbesar hati, masih banyak tantangan dan tugas ke depan yang harus kita selesaikan. Dalam kasus ini juga membuktikan bahwa peran serta masyarakat menjadi penting dalam memberantas kejahatan. Kami akan terus beriringan, bergerak bersama masyarakat, mulai dari isu tawuran sampai dengan isu narkoba seperti ini. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Silakan di depan, kita mulai dari pertanyaan pertama. TV1 kan? Pak, perkenalkan saya Vena dari TV1. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertanyaannya itu yang pertama, apakah Irjen TM itu dilakukan penangkapan oleh Propam atau memang dia datang langsung untuk mengajukan diri? Yang kedua, juga setelah didalami, apakah para bandar yang sudah diamankan ini memiliki jalan-jalan dan pendalaman berikutnya apa dari pihak kepolisian? Dan yang terakhir, Pak Polri ini kan tadi kita berpesan ya Pak ya, bahwa untuk memasukkan kasus ini, apa langkah yang akan dilanjutkan selain untuk memberikan sanksi berupa kode etik dan lain sebagainya, langkah berikutnya dari Polri kan Pak? Baik, kita tampung dulu ya, nanti 3 pertanyaan saja. Yang kedua, silakan CNN. Yes. Baiknya ada. Pak, buat penegasan aja, kan tadi ada jumlah industri yang disebutkan termasuk Irjen TM. Nah, apakah seluruhnya ini memang sudah sebagai tersangka penyalahgunaan atau peredaran narkoba termasuk Irjen TM atau seperti apa ya Pak? Karena tadi masih belum tegas pernyataan dari polisi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir dari mana? Anyus, Bapak Siti ya? Silakan. Anyus dulu, Anyus. Kasih mic ini Pak. Silakan. Pak izin nanya, apakah masalah ini itu dikonversikannya di Polres, bukan di Polda Metro? Oke, kenapa kok masalah ini dikonversinya di Polres, bukan di Polda Metro Jaya atau di Barreskrim? Karena kan ini juga menyangkut polisi dan jenderal bintang 2 dan juga apalagi juga Kapolda begitu Pak. Terima kasih. Ya baik ya, kita cukupkan dulu ya pertanyaan yang akan dijawab oleh Kabid Narkoba dan Kapolda Pusat yang akan masuk kasus ini. Yes. Ya untuk mempersingkat waktu saya berikan kesempatan kepada Kabid Narkoba untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Saya sudah berdua yang pertama Pak Gatot akan jadi nanti silakan sulit ya, karena kami di diskusi. Yang kedua, apakah ada jalan bandar? Selama ini belum ada. Dalam di sini tidak ada jalan bandar. Itu saya jawab dari CNN. Baik, tadi malam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak TM sebagai saksi. Tadi siang kita sudah gelar perkara yang diambil oleh Barreskrim
ulangi di 4 Baris Polri, Irwasda, Kadif Propam dan Ditkum, yang mana sudah menetapkan bahwa TM sebagai tersangka untuk persidangan masih gelar perkara yang dialami oleh para tersangka. Demikian. Silakan Pak Kapolres. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan kami dari bawah dulu. Kenapa konferensi pers ini diawali atau dilakukan di Polres? Sebagaimana lazimnya atau biasanya kasus pengungkapan suatu tindak pidana yang secara kebetulan pada hari ini, sebagaimana ditulis oleh Bapak Kapolri tadi, sampai melibatkan salah satu hati Polri. Nah, tentu rangkaian kegiatan di bawahnya ada kegiatan awal atau rangkaian peristiwa, di mana peristiwa sampai kepada yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri berawal dari yang tadi kami sudah sampaikan, laporan informasi dan juga keluhan masyarakat terkait dengan peredaran narkoba. Tadi sudah kami sampaikan bahwa rangkaiannya itu adalah orang-orang yang berhasil kami amankan, seperti tadi mulai dari H, kemudian dari H menyebut ke AR, dari AR menyebut ke AD, dari AD menyebut ke Kompol K. Dari sanalah kami melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait penanganan kasus, mengingat ada 2 anggota Polri aktif yang ternyata dari hasil pengembangan terlibat di dalamnya. Nah, dari sini meskipun Bapak Kapolda, beliau memerintahkan agar tindak tegas dan juga melibatkan atau melaporkan kepada penumpang. Oleh karenanya tentu hari ini kegiatan konferensi pers diawali di Jakarta Pusat karena memang awal dari pengungkapan itu berawal dari pengungkapan yang kita lakukan. Kemudian apakah beberapa orang yang tadi disebutkan sudah ditetapkan jadi tersangka? Sudah. Yang ditangani di Polres Jakarta Pusat, yang ditangani di Polres Jakarta Pusat itu sampai dengan tersangka AD. Ya, dari H sampai dengan AD ditangani Polres Jakarta Pusat. Kemudian pengembangan kasus ini dari Kompol K dan seterusnya ke atas ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dirjen Narkoba Metro Jaya dan Pak Kapolres Jakarta Pusat telah menanggapi pertanyaan dari pertanyaan pertamanya. Mungkin kalau ada sisi kedua, terakhir ya cukup 2 pertanyaannya. Dari mana? Pas TV silakan. Kurang jelas suaranya. Nggak tahu. Pak mau nanya soal harga jual narkobanya sama motifnya apa sih Pak? Motif Irjen TM terlibat dalam kasus ini motifnya apa Pak? Ya cukup ya. Ya terakhir ya. Masih untuk dari CCTV pertanyaan ini kan terjadi kemungkinan kalau masih banyak kepolisian setingkat perwira menengah bawah ya. Itu terlibat kasus narkoba ya di Jakarta. Nanti depannya itu akan seperti apa? Apakah nantinya dari Polda Metro ke depannya akan melakukan pemeriksaan tes urin khususnya kepada perwira ya, jangan cuma tingkat perwira bawah. Apakah nanti ke depannya akan dia melakukan rutinitas pemeriksaan tes urin narkoba? Baik, terima kasih. Jadi kita cukupkan yang terakhir ini ya dalam sesi kedua. Kami berikan kesempatan kepada Pak Dirjen Narkoba Polda Metro Jaya untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak untuk keterlibatan Bapak TM karena kita mengambil keterangan daripada saudara B sudah bahwa yang mengendalikan, yang menyambungkan antara D dan E adalah dia. Kita dalami. Untuk motif kita bisa dalami, kita
Anda belum baru bersaksi itu. Iya. Baik, saya rasa Pak, satu lagi dong Pak. Pak, ini ada pesan berantai mengatasnamakan Irjen TM Pak. Ini mengaku kalau dia tuh bukan pengguna apalagi pengedar, itu bener nggak sih Pak? Kalau dari pemeriksaan sementara seperti apa Pak terkait dengan Irjen dan diri? ya, pemeriksaan masih dilakukan ya, khususnya untuk yang bersangkutan di Mabes Polri ya. Saya tidak bisa menyampaikan komentar lebih lanjut terkait kewenangan Mabes Polri nanti ya. Yang jelas apa yang kita sampaikan hari ini adalah suatu perhatian bersama tentunya, di samping mengungkapkan juga dan tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua. Pemerintah sudah berulang kali mengadakan narkoba ini sebagai tindakan yang sangat berbahaya sehingga dilakukan sebagai ekstrak dan berperan, sehingga semua pihak juga diharapkan bersama dalam rangka pemberantasan narkoba ini. Dan juga dari Polda menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga saat ini berperan serta membantu kepolisian khususnya dalam informasi untuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap narkoba. Demikian rekan-rekan kami akhiri. Konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus narkoba yang diduga menjerat Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Pol Teddy Minahasa. Saat ini bisa dilihat di layar kaca Anda sekalian, barang bukti pengungkapan kasus narkoba, ada sejumlah handphone dan sejumlah barang bukti narkoba yang diduga menjadi barang bukti terseretnya Irjen Pol Teddy Minahasa. Di layar kaca Anda juga terlihat ada sejumlah uang yang belum diketahui jumlahnya berapa dan alat hisap sabu atau bong yang diduga menjadi barang bukti dalam kasus tersebut. Saya dikasih tahu untuk Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus bisa dilihat ini barang bukti yang menjadi dalam kasus penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Diketahui Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus narkoba, peredaran gelap narkoba. Jajarannya atas pengungkapan atau pengembangan kasus yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Awalnya penyidik mendapatkan 3 orang warga sipil dan 2 anggota Polri yang juga terlibat dalam peredaran narkoba tersebut. Selanjutnya penyidik Polda Metro Jaya juga mengembangkan kasus tersebut hingga menyeret nama Irjen Pol Teddy Minahasa. Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pihak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga sudah memerintahkan untuk segera menindak Irjen Pol Teddy Minahasa dalam pelanggaran kode etik dan pidananya terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba ini. Hingga ini kita masih menunggu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang akan merilis atau melakukan konferensi pers terkait dengan soal kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat nama Kapolda Jawa Timur yang baru, yakni Irjen Pol Teddy Minahasa. Namun saat ini juga Kapolri langsung membatalkan
surat telegram rahasia yang menunjuk Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Saat ini Teddy Minahasa dimutasikan ke Yanma Polri atas kasus yang menjeratnya ini. Sedangkan Kapolda Jawa Timur akan diisi oleh Kapolda yang Irjen Tony yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Ya. Mengendus adanya keterlibatan dari perwira Polri Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya. Nanti akan saya update lagi saat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Teddy Minahasa menggelar konferensi pers terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sehat-sehat semua untuk Tribunnews. Nanti ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Baik, saudara. Silakan rekan-rekan untuk mengambil gambar para tersangka. Nanti setelah itu kita lakukan proses yang dipilih langsung oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Sudah cukup ya? Baik, kalau cukup terima kasih. Silakan penyidik dibawa masuk ke dalam lagi. Ini masuk ke tinggi-tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, sesuai dengan perintah dan atas izin Bapak Kapolri, malam ini kami Polda Metro Jaya beserta jajaran akan melanjutkan penjelasan teknis sesuai dengan apa yang Bapak Kapolri jelaskan dalam konferensi pers sore. Sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk tentunya tindak pidana narkoba, khususnya peredaran gelap.
Maka kami terus berupaya melakukan kegiatan rutin yang bersifat memberikan atensi. Salah satunya adalah operasi tindak pidana narkoba. Apa yang teman-teman dengar sebelumnya adalah wujud real sensitivitas Kapolres, dalam hal ini Kapolres Jakarta Pusat, dalam mendengarkan aduan masyarakat, dan dalam pengungkapan ini terkandung kerjasama yang solid antara jajaran dan berada di wilayah struktur Polda. Hari Sabtu yang lalu saya memberikan arahan, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saya mengumpulkan seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Saya memberikan arahan langsung kepada anggota untuk bersikap profesional, objektif, dan sensitif terhadap tugas dan apa yang menjadi harapan bersama. Namun pada tanggal 10 Oktober 2022, tepatnya pada hari Senin, saya mendengar berita baik dan buruk karena ternyata masih ada anggota yang nakal, masih ada anggota yang melanggar arahan yang sudah berulang-ulang. Berita baiknya adalah masih banyak polisi yang profesional dan kompeten yang mampu mengungkap dan menangkap kekhawatiran masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika di Jakarta tanpa pandang. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, secara teknis kita dengarkan dengan rinci penjelasan dari Kapolres Jakarta Pusat. Setelah itu dilanjutkan oleh Bir Narkoba Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda Metro Jaya terkait dengan detail dari kasus ini. Saya persilakan Kapolres Jakarta Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat siang teman-teman kita sekalian. Atas izin Bapak Kapolda, pada kesempatan ini saya Kapolres Jakarta Pusat ingin menyampaikan terkait dengan beberapa langkah serta tahapan yang telah kami lakukan menindaklanjuti atensi dari pimpinan menyikapi keluhan masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Dari laporan informasi yang kami dapat, kami Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat melakukan upaya pendalaman, pengamatan, penyelidikan hingga pada tanggal 10 Oktober 2022 kami masuk lebih dalam untuk melakukan penggerbekan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku penyebaran ataupun pengedar narkoba jenis sabu. Pada tanggal 10 tepat pukul 8 malam kami melakukan ataupun mengamankan pelaku atas nama inisial HE
di mana dari tangan pelaku kami mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam 2 buah klip kantong plastik masing-masing berjumlah 12 gram dan juga 32 gram dengan total sebanyak 44 gram yang kami amankan. Selanjutnya HE kami lakukan pendalaman, pengembangan, dan pada tanggal yang sama tepat malam hari juga kami lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki inisial AR alias Apeng, di mana berdasarkan keterangan HE bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara AR. Di tempat AR kami tidak menemukan barang bukti, namun dari sini atas pengakuan dari saudara HE kami lakukan pengembangan kepada saudara AR, dan dari saudara AR setelah kami interogasi mengarah kepada saudara AD yang secara kebetulan tempat kosnya persis berdepan-depanan dengan saudara AR. Kami juga melakukan penggeledahan, di sana juga kami tidak menemukan barang bukti, namun saudara AD mengakui bahwa barang tersebut milik yang bersangkutan. Setelah kami lakukan pendalaman, di sana baru kami ketahui bahwa AD adalah seorang anggota Polri aktif Satuan Polres Metro Jakarta Barat, di mana dari keterangan yang kami lakukan pendalaman bahwa barang yang dimiliki oleh saudara AD ini didapat dari seorang anggota Polri juga berpangkat Kompol. Oleh karena itu, saat itu kami langsung melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait dengan perkembangan tindak lanjut hasil ungkapan yang dilakukan oleh jajaran Satuan Polres Metro. Atas perintah Bapak Kapolda untuk menindak tegas dan mengungkap peredaran sampai ke akar-akarnya, dan beliau memerintahkan kepada kami untuk berkoordinasi dengan Kabid Propam Polda Metro Jaya dan juga Bapak Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan. Nah, dari sinilah kegiatan pengembangan langsung dipimpin oleh Bapak Dir Narkoba Polda Metro Jaya. Mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi setelah mendapat informasi dari Bapak Kapolres Jakarta Pusat dan atas kunjung Bapak Polda Metro Jaya, tersangka AD yang merupakan aktif Satuan Polres Jakarta Barat, maka kami mengembangkan kasus ini kepada Kompol HS yang merupakan posisi aktif yang bertugas sebagai Kapolsek Kalibaru. Nah itu Kompol HS juga merupakan I2J, yaitu anggota Polres Tanjung Priok. Adapun jumlah BP yang kami amankan dari HS yang ada di kantornya hanya 305 gram. Setelah kami kembangkan kepada saudara HS, maka saudara HS menyebutkan bahwa barang tersebut didapat dari saudara R yang sering melakukan pertemuan di daerah AW di daerah Bojong. Begitu kita melakukan penangkapan saudara AW di kediamannya di Komplek Taman Kedoya Baru tanggal 12 Oktober 2022 pukul 13.30 bersama saudara A. Di tempatnya sudah ditemukan BP sebanyak 1 kg sabu. Dari keterangan A dan L sebutkan bahwa ada barang lagi yang disebut saudara D yang berada, dan saudara D adalah polisi aktif berpangkat AKBP yang mantan sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang sekarang menjabat sebagai Kabak pada Polda Sumbar. Kita amankan BP di kediaman saudara D di daerah Jurnalis dengan BP sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan saudara D menggunakan saudara A untuk sebagai pelantara hubung antara D dan saudara L. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan
Irjen Pol PM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang diamankan, ulangi 3,3 kg BB sabu diamankan dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan dijualkan di edaran 50 hari. Pasal yang ditetapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Demikian kami berikan kepada Bapak Kapolda. Terima kasih rekan-rekan. Propam Polda Metro Jaya berkomitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri menindak tegas semua anggota Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin. Dan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya tegas bahkan sampai kepada pemecatan terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran khususnya yang menyangkut penyalahgunaan peredaran narkoba. Sebagai contoh komitmen Bapak Kapolda Metro pada tahun 2022 ini, sanksi-sanksi yang diberikan oleh anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba, kami sudah memberikan sanksi terhadap 25 orang. Kami berikan sanksi demosi atau kami copot dari jabatannya dan tidak diberikan jabatan dari mulai 6 bulan sampai kepada 5 tahun. 5 orang sudah kami PTDH, kami pecat, dan 17 kami tempatkan pada penempatan khusus. Ini komitmen Bapak Kapolda untuk mentransformasi perilaku sikap anggota Polda Metro Jaya agar lebih baik lagi ke depan, lebih profesional, dan tentunya eksis. Untuk sementara demikian dari kami kembalikan kepada Baik rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, saya dalam kesempatan ini juga ingin mengapresiasi kepada pertama Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin beserta jajaran. Yang kedua kepada Dirres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bukti Juharsa beserta jajaran. Dan yang ketiga kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Birawa beserta jajaran yang telah bekerja untuk terus berbenah, mendengarkan apa yang menjadi harapan bersama. Saya juga memberikan pesan kepada seluruh jajaran untuk jangan berbesar hati, masih banyak tantangan dan tugas ke depan yang harus kita selesaikan. Dalam kasus ini juga membuktikan bahwa peran serta masyarakat menjadi penting dalam memberantas kejahatan. Kami akan terus beriringan, bergerak
bersama masyarakat, mulai dari isu tawuran sampai dengan isu narkoba seperti ini. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Silakan di depan kita mulai dari pertanyaan pertama. Pak. TV1 kan? Pak, perkenalkan saya Vena dari TV1. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertanyaannya itu yang pertama, apakah Irjen TM itu dilakukan penangkapan oleh Propam atau memang dia datang langsung untuk mengajukan diri? Yang kedua, juga setelah didalami, apakah para bandar yang sudah diamankan ini memiliki jalan-jalan dan pendalaman berikutnya apa dari pihak kepolisian? Dan yang terakhir, Pak Polri ini kan tadi kita berpesan ya Pak ya, bahwa untuk memasukkan kasus ini, apa langkah yang akan dilanjutkan selain untuk memberikan sanksi berupa kode etik dan sebagainya, langkah berikutnya dari Polri kan Pak? Baik, kita tampung dulu ya, nanti 3 pertanyaan saja. Yang kedua, silakan CNN. Yes. Baiknya ada. Pak, buat penegasan aja, kan tadi ada jumlah industri yang disebutkan termasuk Irjen TM. Nah, apakah seluruhnya ini memang sudah sebagai tersangka penyalahgunaan atau peredaran narkoba termasuk Irjen TM atau seperti apa ya Pak? Karena tadi masih belum tegas pernyataan dari polisi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir dari mana? Anius, Bapak Siti ya? Silakan. Anius dulu, Anius. Kasih mic ini Pak. Silakan. Pak izin nanya, apakah masalah ini itu dikonversikannya di Polres, bukan di Polda Metro? Oke, kenapa kok masalah ini dikonversinya di Polres, bukan di Polda Metro Jaya atau di Barreskrim? Karena kan ini juga menyangkut polisi dan jenderal bintang 2 dan juga apalagi juga Kapolda begitu Pak. Terima kasih. Ya baik ya, kita cukupkan dulu ya pertanyaan yang akan dijawab oleh Kabid Narkoba dan Kapolda Pusat setelah anak-anak masuk kasus ini. Yes. Ya untuk mempersingkat waktu saya berikan kesempatan kepada Kabid Narkoba untuk berjelasan. Baik, terima kasih. Saya sudah berdua yang pertama Pak Gatot akan jadi nanti silakan masuk sulit ya, karena kami di diskusi. Yang kedua, apakah ada jalan bandar? Selama ini belum ada. Dalam di sini tidak ada jalan bandar. Itu saya jawab dari CNN. Baik, tadi malam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak TM sebagai saksi. Tadi siang kita sudah gelar perkara yang diambil oleh Barreskrim Ulangi di tempat Barreskrim Polri, Irwasda, Kadif Propam dan Ditkum, yang mana sudah menetapkan bahwa TM sebagai tersangka untuk persidangan masih gelar perkara yang diambil oleh para tersangka. Demikian. Silakan Pak Kapolres Jakarta Pusat. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan kami dari bawah dulu. Maka konferensi pers ini diawali atau dilakukan di Polres. Sebagaimana lazimnya atau biasanya kasus pengungkapan suatu tindak pidana yang secara kebetulan pada hari ini, sebagaimana ditulis oleh Bapak Kapolri tadi, sampai melibatkan salah satu hati Polri. Nah, tentu rangkaian kegiatan di bawahnya ada kegiatan awal atau rangkaian peristiwa, di mana peristiwa sampai kepada
yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri berawal dari yang tadi kami sudah sampaikan, laporan informasi dan juga keluhan masyarakat terkait dengan peredaran narkoba. Tadi sudah kami sampaikan bahwa rangkaiannya itu adalah orang-orang yang berhasil kami amankan, seperti tadi mulai dari H, kemudian dari H menyebut ke AR, dari AR menyebut ke AD, dari AD menyebut ke Kompol K. Dari sanalah kami melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait penanganan kasus, mengingat ada 2 anggota Polri aktif yang ternyata dari hasil pengembangan terlibat di dalamnya. Nah dari sini meskipun juga Bapak Kapolda, beliau memerintahkan agar tindak tegas dan juga melibatkan atau melaporkan kepada penumpang. Oleh karenanya tentu hari ini kegiatan konferensi pers diawali di Jakarta Pusat karena memang awal dari pengungkapan itu berawal dari pengungkapan yang kita lakukan. Kemudian apakah beberapa orang yang tadi disebutkan sudah ditetapkan jadi tersangka? Sudah. Yang ditangani di Polres Jakarta Pusat, yang ditangani di Polres Jakarta Pusat itu sampai dengan tersangka AD. Ya, dari H sampai dengan AD ditangani Polres Jakarta Pusat. Kemudian pengembangan kasus ini dari Kompol K dan seterusnya ke atas ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Direktur Narkoba Metro Jaya dan Pak Kapolres Jakarta Pusat telah menanggapi pertanyaan dari pertanyaan pertamanya. Mungkin kalau ada sisi kedua, terakhir ya cukup 2 pertanyaannya. Dari gimana? Pas tipis darah. Kurang jelas suaranya. Nggak tahu. Pak mau nanya soal harga jual narkoba ya, sama motifnya apa sih Pak? Motif Irjen TM terlibat dalam kasus ini motifnya apa Pak? Ya cukup ya. Ya terakhir ya. Masih untuk dari CCTV pertanyaan ini kan terjadi kemungkinan kalau masih banyak oknum kepolisian setingkat perwira menengah bawah ya. Itu terlibat kasus narkoba di Jakarta. Nanti depannya itu akan seperti apa? Apakah nantinya dari Polda Metro ke depannya akan melakukan pemeriksaan tersebut khususnya kepada para perwira yang cuma tingkat perwira bawah. Apakah nanti ke depannya akan dia melakukan rutinitas pemeriksaan tersebut? Baik, terima kasih. Jadi kita cukupkan yang terakhir ini ya dalam sesi kedua. Kami berikan kesempatan kepada Pak Direktur Polda Metro Jaya untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak untuk keterlibatan Bapak TM karena kita mengambil keterangan daripada saudara ini sudah bahwa yang mengendalikan, yang menyambungkan antara D dan E adalah dia. Kita dalami. Untuk motif kita bisa dalami karena kita belum baru saksi itu. Iya. Baik, saya rasa Pak, satu lagi dong Pak. Ini ada pesan berantai mengatasnamakan Irjen TM Pak. Ini mengaku kalau dia tuh bukan pengguna apalagi pengedar, itu benar nggak sih Pak? Kalau dari pemeriksaan sementara seperti apa Pak terkait dengan Irjen dan diri? ya, pemeriksaan masih dilakukan ya, khususnya untuk yang bersangkutan di Mabes Polri ya. Saya tidak bisa menyampaikan komentar lebih lanjut terkait kewenangan Mabes Polri nanti ya. Yang jelas apa yang kita sampaikan hari ini adalah suatu kegiatan bersama tentunya di samping mengungkapkan juga dan tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pemerintah sudah berulang kali mengadakan narkoba ini sebagai kegiatan yang sangat berbahaya sehingga dilakukan sebagai ekstraktif dan berperan sehingga semua pihak juga diharapkan bekerjasama dalam rangka pemberantasan narkoba ini
dan juga dari Bapak Kapolda menyampaikan informasi kepada masyarakat yang sudah bersakit berperan serta membantu kepolisian khususnya dalam informasi untuk pencegahan dan penegakan hukum oleh narkoba. Demikian rekan-rekan kami akhiri. Konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus narkoba yang diduga menjerat Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Pol Teddy Minahasa. Saat ini bisa dilihat di layar kaca Anda sekalian, barang bukti pengungkapan kasus narkoba, ada sejumlah handphone dan sejumlah barang bukti narkoba yang diduga menjadi barang bukti terseretnya Irjen Pol Teddy Minahasa. Di layar kaca Anda juga terlihat ada sejumlah uang yang belum diketahui jumlahnya berapa dan alat hisap sabu atau bong yang diduga menjadi barang bukti dalam kasus tersebut. Yang dikasih tahu untuk Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus bisa dilihat ini barang bukti yang menjadi dalam kasus penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Diketahui Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus narkoba, peredaran gelap narkoba. Atas pengungkapan atau pengembangan kasus yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Awalnya penyidik mendapatkan 3 orang warga sipil dan 2 anggota Polri yang juga terlibat dalam peredaran narkoba tersebut. Selanjutnya penyidik Polda Metro Jaya juga mengembangkan kasus tersebut hingga menyeret nama Irjen Pol Teddy Minahasa. Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pihak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga sudah memerintahkan untuk segera menindak Irjen Pol Teddy Minahasa dalam pelanggaran kode etik dan pidananya terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba ini. Hingga ini kita masih menunggu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang akan merilis atau melakukan konferensi pers terkait dengan soal kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat nama Kapolda Jawa Timur yang baru, yakni Irjen Pol Teddy Minahasa. Namun saat ini juga Kapolri langsung membatalkan surat telegram rahasia yang menunjuk Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Saat ini Teddy Minahasa dimutasikan ke Yanma Polri atas kasus yang menjeratnya ini. Sedangkan Kapolda Jawa Timur akan diisi oleh Kapolda yang Irjen Tony yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Ya. Mengendus adanya keterlibatan dari perwira Polri Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya. Nanti akan saya update lagi saat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menggelar konferensi pers terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sehat-sehat semua untuk Tribunnews. Nanti ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih.
Baik, Sir. Silakan rekan-rekan untuk mengambil gambar para tersangka. Nanti setelah itu kita lakukan proses pilih langsung di Bapak Kapolda Metro Jaya. Sudah cukup ya? Baik, kalau cukup terima kasih. Silakan penyidik dibawa masuk ke dalam lain. Masuk ke tinggi-tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, sesuai dengan perintah dan atas izin Bapak Kapolri, malam ini kami Polda Metro Jaya serta jajaran akan melanjutkan penjelasan teknis sesuai dengan apa yang Bapak Kapolri jelaskan dalam konferensi pers sore. Sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk tentunya tindak pidana narkoba, khususnya peredaran gelap. Maka kami terus berupaya melakukan kegiatan rutin yang bersifat memberikan atensi. Salah satunya adalah operasi tindak pidana narkoba. Apa yang teman-teman dengar sebelumnya adalah wujud real sensitivitas Kapolres, dalam hal ini Kapolres Jakarta Pusat, dalam mendengarkan aduan masyarakat, dan dalam pengungkapan ini terkandung kerjasama yang solid antara jajaran dan antara wilayah struktur Polda. Hari Sabtu yang lalu saya memberikan arahan, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saya mengumpulkan seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Saya memberikan arahan langsung kepada anggota untuk bersikap profesional, objektif, dan sensitif terhadap tugas
dan apa yang menjadi harapan tersebut. Namun pada tanggal 10 Oktober 2022, tepatnya pada hari Senin, saya mendengar berita baik dan buruk karena ternyata masih ada anggota yang nakal, masih ada anggota yang melanggar arahan yang sudah berulang-ulang. Berita baiknya adalah masih banyak polisi yang profesional dan kompeten yang mampu mengungkap dan menangkap kekhawatiran masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika di Jakarta tanpa pandang. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, secara teknis kita dengarkan dengan rinci penjelasan dari Kapolres Jakarta Pusat. Setelah itu dilanjutkan oleh Dir Narkoba Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda Metro Jaya terkait dengan detail dari kasus ini. Saya persilakan Kapolres Jakarta Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Atas izin Bapak Kapolda, pada kesempatan ini saya Kapolres Jakarta Pusat ingin menyampaikan terkait dengan beberapa langkah serta tahapan yang telah kami lakukan menindaklanjuti atensi dari pimpinan menyikapi keluhan masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Dari laporan informasi yang kami dapat, kami Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat melakukan upaya pendalaman, pengamatan, penyelidikan hingga pada tanggal 10 Oktober 2022 kami masuk lebih dalam untuk melakukan penggerbekan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku penyebaran ataupun pengedar narkoba jenis sabu. Pada tanggal 10 tepat pukul 8 malam kami melakukan ataupun mengamankan pelaku atas nama inisial HE, di mana dari tangan pelaku kami mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam 2 buah klip kantong plastik masing-masing berjumlah 12 gram dan juga 32 gram dengan total sebanyak 44 gram yang kami amankan. Selanjutnya HE kami lakukan pendalaman, pengembangan, dan pada tanggal yang sama tepat malam hari juga kami lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki inisial AR alias AP, di mana berdasarkan keterangan HE bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara AR. Di tempat AR kami tidak menemukan barang bukti, namun dari sini atas pengakuan dari saudara HE kami lakukan pengembangan kepada saudara AR. Dan dari saudara AR, setelah kami interogasi mengarah kepada saudara AD yang secara kebetulan tempat kosnya persis berdepan-depanan dengan saudara AR. Kami juga melakukan penggeledahan, di sana juga kami tidak menemukan barang bukti, namun saudara AD mengakui bahwa barang tersebut milik yang bersangkutan. Setelah kami lakukan pendalaman, di sana baru kami ketahui bahwa AD adalah seorang anggota Polri aktif Kesatuan Polres Metro Jakarta Barat, di mana dari keterangan yang kami lakukan pendalaman
bahwa barang yang dimiliki oleh saudara Ade ini didapat dari seorang anggota Polri juga berpangkat Kompol. Oleh karena itu, saat itu kami langsung melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait dengan perkembangan tindak lanjut hasil ungkapan yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba. Atas perintah Bapak Kapolda untuk menindak tegas dan mengungkap peredaran sampai ke akar-akarnya, dan beliau memerintahkan kepada kami untuk berkoordinasi dengan Kabid Propam Polda Metro Jaya dan juga Bapak Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan. Nah, dari sinilah kegiatan pengembangan langsung dipimpin oleh Bapak Dir Narkoba Polda Metro Jaya. Mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolda. Jadi setelah mendapat informasi dari Bapak Kapolres Jakarta Pusat dan atas tunjuk Bapak Kapolda Metro Jaya atas tersangka Ade yang merupakan aktif Satuan Polres Jakarta Barat, maka kami mengembangkan kasus ini kepada Kompol HS yang merupakan posisi aktif yang bertugas sebagai Kapolsek Kalibaru. Setelah itu Kompol KS juga menyertakan I2J, yaitu anggota Polres Tanjung Priok. Adapun jumlah BP yang kami amankan dari KS yang ada di kantornya hanya 305 gram. Setelah kami kembangkan kepada saudara KS, maka saudara KS menyebutkan bahwa barang tersebut didapat dari saudara R yang sering atau temuan di daerah AW di daerah Bojong. Begitu kita bakal penangkapan saudara AW di kediamannya di Komplek Taman Kedoya Baru pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 13.30 bersama saudara A. Di tempatnya sudah ditemukan BP sebanyak 1 kg sabu. Dari keterangan A dan L sebutkan bahwa barang lagi yang disebut saudara D yang berada saudara D adalah polisi aktif berpangkat AKBP yang mantan sebagai Kapolres Bukittinggi yang sekarang menjabat sebagai Kabak pada Polda Sumbar. Kita amankan BP di kediaman saudara D di daerah Cimanggis dengan BP sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan saudara D menggunakan saudara A untuk sebagai pelantara hukum antara D dan saudara L. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol PM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang diamankan, ulangi 3,3 kg BB sabu diamankan dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah ditahan dan dijualkan di edaran di Kampung Bahari. Pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Demikian kami berikan kepada Bapak Kapolda. Terima kasih Dit Propam Polda Metro Jaya.
berkomitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri menindak tegas semua anggota Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin. Dan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya tegas bahkan sampai kepada pemecatan terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran khususnya yang menyangkut penyalahgunaan peredaran narkoba. Sebagai contoh komitmen Bapak Kapolda Metro pada tahun 2022 ini, sanksi-sanksi yang diberikan oleh anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba, kami sudah memberikan sanksi terhadap 25 orang. Kami berikan sanksi demosi, kami copot dari jabatannya dan tidak diberikan jabatan dari mulai 6 bulan sampai kepada 5 tahun. 5 orang sudah kami PTDH, kami pecat, dan 17 kami tempatkan pada penempatan khusus. Ini komitmen Bapak Kapolri untuk mentransformasi perilaku sikap anggota Polda Metro Jaya agar lebih baik lagi, lebih profesional, dan tentunya konsisten. Untuk sementara demikian dari kami kembalikan kepada Baik rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, saya dalam kesempatan ini juga ingin mengapresiasi kepada pertama Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin beserta jajaran. Yang kedua kepada Dirres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bukti Juharsa beserta jajaran. Dan yang ketiga kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Birawa beserta jajaran yang telah bekerja untuk terus berbenah, mendengarkan apa yang menjadi harapan bersama. Saya juga memberikan pesan kepada seluruh jajaran untuk jangan berbesar hati, masih banyak tantangan dan tugas ke depan yang harus kita selesaikan. Dalam kasus ini juga membuktikan bahwa peran serta masyarakat menjadi penting dalam memberantas kejahatan. Kami akan terus beriringan, bergerak bersama masyarakat, mulai dari isu tawuran sampai dengan isu narkoba seperti ini. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Silakan ya depan, kita mulai dari pertanyaan pertama. TV1 kan? Pak, perkenalkan saya Vena dari TV1. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertanyaannya itu yang pertama, apakah Irjen TM itu dilakukan penangkapan oleh Propam atau memang dia datang langsung untuk mengajukan diri? Yang kedua, juga setelah didalami, apakah para bandar yang sudah diamankan ini memiliki jaringan dan pendalaman berikutnya apa dari pihak kepolisian? Dan yang terakhir, Pak Polri ini kan tadi kita berpesan ya Pak ya, bahwa untuk memasukkan kasus ini, apa langkah yang akan dilanjutkan selain untuk memberikan sanksi berupa kode etik dengan langkah berikutnya dari Polri ya Pak? Baik, kita tampung dulu ya, nanti 3 pertanyaan saja. Yang kedua, silakan CNN. Yes.
juga disebutkan. Buat penegasan aja kan tadi ada sejumlah industri yang disebutkan termasuk Irjen TM. Nah, apakah seluruhnya ini memang sudah sebagai tersangka penyalahgunaan atau peredaran narkoba termasuk Irjen TM atau seperti apa ya Pak? Karena tadi masih belum tegas pernyataan dari polisi. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir dari mana? Anyus, apa sih dia? Silakan. Anyus dulu Anyus. Kasih mic ini Pak. Silakan. Pak izin nanya, apakah masalah ini itu dikonversikannya di Polres, bukan di Polda Metro? Oke, kenapa kok masalah ini dikonversinya di Polres, bukan di Polda Metro Jaya atau di Barreskrim? Karena kan ini juga menyangkut polisi dan jenderal bintang 2 dan juga apalagi itu juga Kapolda begitu Bapak. Terima kasih. Ya baik ya, kita cukupkan dulu ya, ada pertanyaan yang akan dijawab oleh Kabid Narkoba dan Kapolda Jakarta Pusat setelah menangani langsung kasus ini. Yes. Ya untuk mempersingkat waktu saya berikan kesempatan kepada Pak Kabid Narkoba untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Saya sudah berdua yang pertama Pak Kabid Narkoba. Jadi nanti silakan sorry Pak, karena kami tidak berdiskusi tentang ini. Yang kedua, apakah ada jalan bandar? Selama ini belum ada. Kalau di sini tidak ada jalan bandar. Itu saya jawab dari baik, dari malam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak TM sebagai saksi. Tadi siang kita sudah gelar perkara yang diambil oleh Barreskrim di tempat Barreskrim Polri, Irwasda, Kadif Propam dan Ditkum, yang mana sudah menetapkan bahwa TM sebagai tersangka untuk persidangan masih gelar perkara yang diambil oleh para tersangka. Demikian. Silakan Pak Kapolres Jakarta Pusat. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan kami dari bawah dulu. Maka konferensi pers ini diawali atau dilakukan di Polres. Sebagaimana lazimnya atau biasanya kasus pengungkapan suatu tindak pidana yang secara kebetulan pada hari ini sebagaimana dirilis oleh Bapak Kapolri tadi sampai melibatkan salah satu hati Polri. Nah, tentu rangkaian kegiatan di bawahnya ada kegiatan awal atau rangkaian peristiwa, di mana peristiwa sampai kepada yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri berawal dari yang tadi kami sudah sampaikan, laporan informasi dan juga keluhan masyarakat terkait dengan peredaran narkoba. Tadi sudah kami sampaikan bahwa rangkaiannya itu adalah orang-orang yang berhasil kami amankan, seperti tadi mulai dari H, kemudian dari H menyebut ke AR, dari AR menyebut ke AD, dari AD menyebut ke Kompol K. Dari sanalah kami melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait penanganan kasus, mengingat ada 2 anggota Polri aktif yang ternyata dari hasil pengembangan terlibat di dalamnya. Nah dari sini meskipun juga Bapak Kapolda, beliau memerintahkan agar tindak tegas dan juga melibatkan atau melaporkan kepada pemerintah. Oleh karenanya tentu hari ini kegiatan konferensi pers diawali di Jakarta Pusat karena memang awal dari pengungkapan itu berawal dari pengungkapan yang kita lakukan. Kemudian apakah beberapa orang yang tadi disebutkan sudah ditetapkan jadi tersangka? Sudah. Yang ditangani di Polres Jakarta Pusat, yang ditangani di Polres Jakarta Pusat itu sampai dengan tersangka AD. Ya, dari H sampai dengan AD ditangani Polres Jakarta Pusat. Kemudian pengembangan kasus ini dari Kompol K dan seterusnya ke atas ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kabid Narkoba Polda Metro Jaya dan Pak Kapolres Jakarta Pusat telah menanggapi pertanyaan dari tiap pertanyaan pertamanya. Mungkin kalau ada
Sesi kedua terakhir ya, cukup dua pertanyaannya. Dari gimana? Pas TV jalan. Kurang jelas suaranya. Nggak tahu. Pak mau nanya soal harga jual narkobanya sama motifnya apa sih Pak? Motif Irjen TM terlibat dalam kasus ini motifnya apa Pak? Ya cukup ya. Ya terakhir ya. Masih itu dari CCTV yang bertanya ini kan terjadi pemanggilan atau masih banyak kepolisian setingkat perwira menengah bawah ya. Itu terlibat kasus narkoba ya di Jakarta. Nanti depannya itu akan seperti apa? Apakah nantinya dari Polda Metro ke depannya akan melakukan pemeriksaan tersebut khususnya kepada perwira-perwira ya, yang cuma tingkat perwira bawah. Apakah nanti ke depannya akan dia melakukan rutinitas pemeriksaan tersebut? Baik, terima kasih. Jadi kita cukupkan yang terakhir ini ya dalam sesi kedua. Kami berikan kesempatan kepada Pak Dirjen Polda Metro Jaya untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak untuk keterlibatan Bapak TM. Karena kita mengambil keterangan daripada saudara ini sudah bahwa yang mengendalikan, yang menyambungkan antara D dan E adalah dia. Kita dalami ya. Untuk motif kita bisa dalami karena kita belum baru saksi itu. Iya. Baik, saya rasa Pak, satu lagi dong Pak. Pak, ini ada pesan berantai mengatasnamakan Irjen TM Pak. Ini mengaku kalau dia tuh bukan pengguna apalagi pengedar, itu benar nggak sih Pak? Kalau dari pemeriksaan sementara seperti apa Pak terkait dengan Irjen dan sendiri? ya, pemeriksaan masih dilakukan ya, khususnya untuk yang bersangkutan di Mabes Polri ya. Saya tidak bisa menyampaikan komentar lebih lanjut terkait kewenangan Mabes Polri nanti ya. Yang jelas apa yang kita sampaikan hari ini adalah suatu kegiatan yang bersama tentunya, di samping mengungkapkan juga dan tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua. Pemerintah sudah berulang kali mengadakan narkoba ini sebagai tindakan yang sangat berbahaya sehingga dilakukan sebagai terstraktur dan berperan sehingga semua pihak tentunya diharapkan bekerjasama dalam rangka pemberantasan narkoba ini. Dan juga dari Bapak Polda menyampaikan informasi kepada masyarakat dan bisa aktif berperan serta membantu kepolisian khususnya dalam informasi untuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap narkoba. Demikian rekan-rekan kami akhiri. Konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus narkoba yang diduga menjerat Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Pol Teddy Minahasa. Saat ini bisa dilihat di layar kaca Anda sekalian, barang bukti pengungkapan kasus narkoba ada sejumlah handphone dan sejumlah barang bukti narkoba yang diduga menjadi barang bukti terseretnya Irjen Pol Teddy Minahasa. Di layar kaca Anda juga terlihat ada sejumlah uang yang belum diketahui jumlahnya berapa dan alat hisap sabu atau bong yang diduga menjadi barang bukti dalam kasus tersebut. Yang dikasih tahu untuk Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus
saya lihat ini barang bukti yang menjadi dalam kasus penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Diketahui Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri terjerat kasus narkoba, peredaran gelap narkoba. Jajarannya Atas pengungkapan atau pengembangan kasus yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Awalnya penyidik mendapatkan 3 orang warga sipil dan 2 anggota Polri yang juga terlibat dalam peredaran narkoba tersebut. Selanjutnya penyidik Polda Metro Jaya juga mengembangkan kasus tersebut hingga menyeret nama Irjen Pol Teddy Minahasa. Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pihak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga sudah memerintahkan untuk segera menindak Irjen Pol Teddy Minahasa dalam pelanggaran kode etik dan pidananya terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba ini. Hingga ini kita masih menunggu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang akan merilis atau melakukan konferensi pers terkait dengan soal kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat nama Kapolda Jawa Timur yang baru, yakni Irjen Pol Teddy Minahasa. Namun saat ini juga Kapolri langsung membatalkan surat telegram rahasia yang menunjuk Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Saat ini Teddy Minahasa dimutasikan ke Yanma Polri atas kasus yang menjeratnya ini. Sedangkan Kapolda Jawa Timur akan diisi oleh Kapolda yang Irjen Tony yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Ya. mengendus adanya terlibatan dari perwira Polri Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya. Nanti akan saya update lagi saat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menggelar konferensi pers terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sehat-sehat semua untuk Tribunnews. Nanti ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. That's it. Silakan rekan-rekan untuk mengambil gambar para tersangka. Nanti setelah itu kita lakukan kontes yang diberi langsung oleh Bapak Kapolda Metro Jaya.
Sudah cukup ya? Baik, kalau cukup terima kasih. Silakan penyidik dibawa masuk ke dalam lagi. Ini masuk ke tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, sesuai dengan perintah dan atas izin Bapak Kapolri, malam ini kami Polda Metro Jaya beserta jajaran akan melanjutkan penjelasan teknis sesuai dengan apa yang Bapak Kapolri jelaskan dalam konferensi pers sore. Sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk tentunya tindak pidana narkoba, khususnya peredaran gelap. Maka kami terus berupaya melakukan kegiatan rutin yang bersifat memberikan atensi. Salah satunya adalah operasi tindak pidana narkoba. Apa yang teman-teman dengar sebelumnya adalah wujud real sensitivitas Kapolres, dalam hal ini Kapolres Jakarta Pusat, dalam mendengarkan aduan masyarakat. Dan dalam pengungkapan ini terkandung kerjasama yang solid antara jajaran dan antara wilayah struktur Polda. Hari Sabtu yang lalu saya memberikan arahan, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saya mengumpulkan seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Saya memberikan arahan langsung kepada anggota untuk bersikap profesional, objektif, dan sensitif terhadap tugas dan apa yang menjadi harapan bersama. Namun pada tanggal 10 Oktober 2022, tepatnya pada hari Senin, saya mendengar berita baik dan guru